Baik. Kita mulai saja dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat SKB Wasalim yang saya hormati, saya cintai. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di acara kita hari ini, tiap Jumat siang. Nah, kita hari ini, sebelum saya masuk ke masalah materi, mungkin sedikit pengenalan saja kenapa SKB ini muncul gitu ya. Jadi kita idealisnya gitu, jadi sebuah sekolah secara virtual gitu. Nanti kalau nggak virtual kita coba pertemuan gitu ya. Intinya kita merajut sebuah kehebatan daerah gitu menjadi kehebatan nasional itu seperti apa. Jadi kita mencari kader bangsa yang berkarakter. Karakter itu sangat luas sekali, tidak hanya bisa dipelajari dalam satu sesi, satu season atau satu hari, tapi terus-menerus kita dengungkan sebuah kebaikan-kebaikan seperti ini. Maka di dalam program ini selalu pembahasannya adalah terkait antara karakter, kemudian leadership, politik, kadang-kadang ini nggak apa-apa. Ya, kita harus paham betul politik karena politik ini bagian dari kehidupan kita bersama. Nah, untuk itu kita harapkan diskusi-diskusi yang kita munculkan di sini adalah selalu berkaitan dengan masalah-masalah karakter. Nah, di sesi ini secara khusus kita akan coba mensoroti ya atau memberikan masukan lah tentang bagaimana berkomunikasi yang efektif yang diajarkan untuk para milenial kita. Karena sejatinya kalau bilang komunikasi itu sangat panjang ya, sangat banyak sekali itunya instrumennya gitu ya. Jadi kalau di sisi ini ada yang menyampaikan bahwa komunikasi yang bijak itu seperti apa, kan gitu kan? Komunikasi itu mengandung makna pemberian informasi tentang topik atau masalah tertentu. Komunikasi itu informasi hasil inferensi pihak yang mengirim pesan. Ini mencakup pikiran, menyangkut tentang karakter, budaya, dan emosional dan sebagainya. Ini menurut Brand de Ruben, Communication and Human Behavior. Ya, mungkin Mas Fidel juga pernah baca ya buku ini ya. Ya. Ringkasnya, ketika bagaimana sumber pesan itu memandang penerima atau khalayak pesannya. Jadi memang rumit, sederhana. Tapi ini masalahnya adalah para milenial ini gimana supaya mampu atau mau melakukan komunikasi yang seperti diharapkan oleh kita sebagai profesional kan gitu. Nah, ini yang nanti akan di-share, tapi tidak terlepas hanya masalah komunikasi, nanti mungkin juga bisa bersinggungan dengan masalah karakter, kan begitu. Nah, karakter ini penting untuk terus dieksplor, paling tidak sisi-sisinya, apapun yang mau ditanyakan silakan tentang itu. Oke. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan tentang siapa beliau ini sebelumnya, Pak. Mas Fidelis E. Warwu, Master Science Education. Ya, dari beliau ini adalah Education Training and Consulting Jakarta sebagai founder, mantan wakil dekan bidang akademik di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Kemudian lahir di Nias dan sarjana filsafat dari Unika, Medan, Bachelor of Science of Education di Universitas Salesiana, Roma. Dan S2-nya Master in Science of Education di bidang formasi kepribadian dan Salesiana juga di Roma. Wah, ini penting ya. Ini sangat banyak. Beliau juga memperoleh sertifikasi formasi kepribadian bagi para formator dari Scientia Delft Education, Universitas Salesiana Roma juga. Memperoleh gelar atau sertifikat trainer living values. Wah, ini penting ini living values ini. Ya, living values ini jarang nih orang belajar ini. Memperoleh sertifikat
MBTI WIS, Myers-Briggs Type Indikator Internasional ini bagi konselor kalau mau leadership training biasanya harus di MBTI dulu ya Pak ya, supaya tahu posisi beliau sertanya. Memperoleh, ini memang orang pembelajar nih ini ya. Sertifikat DISC profile dari Thomas Internasional. DISC itu hampir sama dengan MBTI, tapi DISC itu lebih nggak rumit gitu ya. Nah, dan bisa pakai ini sekarang Pak ya, pakai platform ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah latar belakang beliau. Jadi kayaknya memang Mas Fidelis ini betul intent di bidang perilaku, behavior, dan kali ini akan sharing tentang komunikasi kan begitu. Bagaimana mengajarkan komunikasi yang efektif pada para milenial. Mungkin nanti sedikit explore tentang pembangunan karakter-karakter yang barangkali bisa di-sharing juga di sini, Pak. Gitu ya. Nah, oke, sambil saya serahkan kepada Mas Fidel, nanti bisa langsung sendiri ya. Ini ya. Nah, nanti saya share materinya di akhir session, di-share ke teman-teman. Untuk itu, pada Mas Fidel, saya serahkan waktu dan layar ke Mas Fidel. Monggo, Mas. Kita kasih aplaus dulu lah. Ya. Silakan, Mas Fidel. Terima kasih, Mas Kus. Siap. Suatu kehormatan saya diberi kesempatan untuk sharing di forum yang sangat luar biasa ini. Saya mengikuti grup WA-nya Mas Kus dan saya banyak sekali belajar, menimba pengetahuan di sana, menimba pengalaman, video-video, itu sangat luar biasa. Komunitas orang-orang yang memang peduli pada pendidikan kader bangsa. Selamat siang semua Bapak dan Ibu yang ada mendengar sekarang ini. Saya izin share screen, sesudah itu nanti kita diskusi. Jadi saya share screen dulu. Ya. Saya sudah siapkan beberapa slide. Mudah-mudahan slide saya ini bisa kelihatan ya Mas Kus ya. Kelihatan. Kelihatan ya, baik. Bapak dan Ibu, ini topik yang akan saya diberi tugas oleh Mas Kus untuk dibicarakan ialah mendidik milenial berkomunikasi santun, berkomunikasi yang berkesan di era digital. Nah, sebenarnya ide ini muncul gara-gara ada diskusi di dalam WA. Jadi ternyata anak-anak milenial itu jawab ke gurunya sesuka-sukanya aja. Lalu akhirnya mulai ada diskusi itu, lalu ditangkaplah oleh Mas Kus. Oh, ini kalau begitu kita angkat aja topik ini. Jadi ini latar belakang topik ini muncul. Jadi ada diskusi di sana. Nah, saya beberapa tahun yang lalu membuat satu penelitian, menanyakan kepada orang tua, menanyakan kepada remaja, itu kira-kira bagaimana sih anak-anak remaja itu. Jadi ini penelitian ringkas yang real saya dapatkan dari lapangan berupa fokus discuss group itu di beberapa sekolah. Itu ada sekolah di Tangerang, ada di Jakarta, dan ada di Bandung. Nah, saya rangkum di sini sifat-sifat positif ini menurut orang tua dan menurut juga pengamatan para pendidik. Anak-anak remaja milenial itu ramah, suka bergaul, kompak, suka menolong, cepat beradaptasi, cepat update, terutama dalam penggunaan teknologi. Tidak usah mereka kursus, mereka bisa melihat sebentar aja sudah tahu langsung. TikTok dia langsung tahu. Apa-apa saja dia tahu langsung. Mereka terampil menggunakan IT, mudah sekali memperoleh informasi. Ini waktu itu kami bandingkan dengan generasi baby boom, itu baby boomer dan juga generasi X. Jadi itu waktu itu kita buat diskusi. Ini kita diskusi 2 hari setiap sesi ini. Yang positif lagi, mereka itu sangat energik, bergerak cepat. Makanya kalau guru lambat mengajar, mereka bosan. Dan mereka lebih bergerak cepat ini lagi di media sosial. Mereka sangat kreatif, multitasking, sambil juga mendengar musik, mereka juga bekerja ini, mereka juga mendengar guru, bisa.
mereka lakukan. Mereka juga ada kesan orang tua lebih berani mengemukakan pendapat dibandingkan generasi baby boomer yang serba takut, apa nanti kata orang bagaimana. Mereka ini tidak peduli. Mereka kritis. Nah, kita tanya waktu itu, mengapa terjadi yang seperti ini? Apa penyebabnya? Mengapa generasi kita tidak seperti ini, generasi mereka ini seperti ini? Nah, itu nanti yang akan saya jawab di dalam teori-teorinya juga kita lihat. Nah, tentu ada juga fenomena yang negatif. Semua orang tua dan pendidik yang diskusi pada waktu itu mengatakan, anak-anak milenial ini cenderung suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau dikasih tugas nanti, ya kan? Kapan butuh baru dikerjakan. Dan cepat mereka mengerjakannya. Seolah-olah energinya itu baru muncul kalau di menit terakhir. Mereka biasanya gara-gara itu tergesa-gesa, bisa cuek. Lalu ada satu ibu yang mengatakan waktu itu anak-anak remaja itu saya lihat itu kalau kepalanya tidak menempel di tubuhnya itu bisa juga hilang juga. Karena handphonenya hilang, karena tergesa-gesa. Cuek, kurang disiplin, bosanan. Mereka itu berpikirnya praktis saja, apa yang praktis-praktis. Maka kalau ditanya apa masa depan dan sebagainya, itu kelihatannya mereka kosong. Suka yang serba instan, suka cari jalan pintas, cepat bosan, dan tidak sabaran. Nah, sebenarnya ini dari hasil penelitian yang saya baca dan juga mulai saya yakinin, ini dibentuk semuanya ini, sikap-sikap ini, Bapak dan Ibu, adalah akibat pendidikan mereka di masa kecil. Mereka kan serba dibantu. Gara-gara serba dibantu, ya serba instan. Tidak pernah dia berpikir. Nah, kita dulu, kalau mau dikasih makan oleh orang tua saja, itu harus kita masak. Harus kita cari sendiri juga kadang-kadang. Nah, jadi mereka ini sudah terbiasa lahir di generasi yang serba instan. Jadi mereka hidup seperti itu. Lalu mengapa mereka cepat bosan? Ya dulu di kita kalau kita tidak ada tidak ada hiburan, tidak ada apa. Mereka ini ada banyak sekali macam-macam bisa hiburan apa. Jadi yang akhirnya mereka sudah memainkan game yang sangat penuh emosi dengan kegembiraan yang sangat intens. Tiba-tiba harus mengerjakan soal matematika. Itu sama sekali tidak menarik. Nah, berarti ini mereka hanya harus mendengar, padahal biasanya mereka aktif. Nah, ini penyebabnya. Kemudian ada juga anak-anak ini diidentifikasi oleh orang tua. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu nanti melihat apakah benar generasi milenial ini kurang daya juang. Kadang-kadang suka membangkang, susah diatur, tidak suka diceramahi. Kalau mereka diceramahi, mereka juga berontak. Sangat berpusat pada kepentingannya, pada egonya, egosentrik. Itu agak individual, senang sendiri, kurang peka pada perasaan orang lain, kurang peduli pada orang lain, kurang mandiri, kurang menghormati orang tua, dan kadang-kadang mereka kurang sopan, emosinya tinggi, mudah tersinggung, kurang bertanggung jawab, suka santai, manja, dan cengeng. Ini saya hanya cuplik, sebenarnya ini ada beberapa halaman, tapi saya cuplik saja beberapa yang relevan kira-kira. Nah, ini gambaran fenomena remaja milenial di mata di mata orang-orang dewasa yang beberapa tahun ini saya ajak diskusi dan seterusnya. Pertanyaannya, jadi mengapa karakter milenial ini terbentuk seperti itu? Dan ini merata, bukan hanya di kota di Jakarta, itu di luar juga seperti itu. Jadi ada apa sih? Nah, maka ini topik yang akan saya ajak untuk kita diskusi. Yang pertama, mengapa generasi milenial mengembangkan karakter yang seperti itu? Sedangkan generasi baby boomer tidak mengembangkan karakter seperti itu. Lain sama sekali. Lalu generasi X juga tidak begitu. Lebih mirip generasi baby boomer. Generasi Y, mulai agak dekat-dekat sedikit. Nah, rupanya perubahan-perubahan nanti yang menyebabkannya. Kedua, topik diskusi kita, bagaimana bisa mereka membentuk karakter tersebut. Berarti mereka memformasi dirinya menjadi karakter seperti itu, bagaimana prosesnya. Nah, ini akan kita bahas sehingga nanti kita diskusi, Bapak dan Ibu bisa
saya memberikan misalnya pandangan saya yang saya tahu, nanti Bapak dan Ibu kita diskusi. Tidak ada satu pandangan yang mutlak harus seperti itu. Jadi nanti mungkin kita dapat frame yang lebih besar, oh berarti proses pembentukan kader bangsa itu harusnya seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita menemukan 3, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat karakter positif mereka. Karena ingat tadi di fenomena yang kita lihat itu, ternyata karakter anak-anak milenial ini banyak juga yang positif. Banyak positif. Dan memang ini yang harusnya kita perkuat. Bagaimana caranya? Dan yang keempat, bagaimana proses pembentukan karakter mereka itu supaya bisa kita membantu mereka untuk memperkuat yang positif dan mungkin memperlemah yang negatif. Dan terakhir, kalau sudah kita tahu bagaimana proses membentuknya, bagaimana mengubahnya. Mudah-mudahan di dalam pertemuan singkat kita ini bisa kita menjawab 5 pertanyaan ini dengan framework yang kira-kira saya tawarkan sesuai pengetahuan saya. Banyak saya gunakan ini dari psikologi kepribadian, dari teori living values, dari pendidikan karakter Lions Quest yang sudah saya pelajari, dan berbagai pengalaman-pengalaman yang saya peroleh. Nah, saya sharing pertama-tama dulu, karakter itu adalah hasil internalisasi. Intinya kira-kira seperti ini. Tidak ada orang yang lahir ke dunia ini sudah punya karakter disiplin. Tidak ada. Berarti disiplin itu dibentuk oleh proses anak itu menginternalisasi, menjadikan bagian dari dirinya disiplin itu. Tidak ada anak yang lahir ke dunia ini sudah jujur atau sudah suka bohong. Tidak ada. Kejujuran, kemudian suka bohong, itu karakter itu nanti diinternalisasi di dalam proses pengalamannya. Nah, kita melihat, berarti kalau begitu, setiap orang lahir sudah dengan kemampuan bawaan. Ada kemampuan bawaannya, gift-nya. Ada innate talent-nya, talenta bawaannya. Yaitu sebagai kemampuan dasar untuk bertumbuh dan berkembang. Ini diberikan oleh pencipta kepada semua orang yang lahir ke dunia ini. Yaitu satu yang bisa kita observasi, anak itu kalau nanti waktunya bisa dia berpikir. Tentu bayi yang lahir belum bisa berpikir. Tetapi nanti di dalam prosesnya, dia ada sudah benih, bisa dia berpikir. Karena kalau bayi sudah bisa berpikir, itu pasti akan kacau dunia kita. Karena pasti dia akan tanya, Mama, papa saya siapa? Ya karena hanya mamanya yang tahu siapa papanya. Ya kan? Kalau dia sudah bisa berpikir, tapi bayi belum bisa berpikir. Bapak dan Ibu jangan terlalu serius, jadi kita sedikit ya. Yang kedua, kemampuan yang kedua, anak itu lahir sudah mempunyai kemampuan emosi, afeksi yang menyebabkan nanti dia bisa merasa. Ada kemampuan itu, artinya ini benih. Dan yang ketiga, anak itu lahir sudah juga dengan kemampuan bisa dia melakukan tindakan. Dia bertindak. Dan mungkin ini sebenarnya disebut di dalam ilmu psikologi umum, kemampuan berpikir kognitif, kemampuan merasa itu afeksi, dan kemampuan bertindak itu psikomotor. Jadi 3 ini adalah faktor yang kita bisa katakan di bawah dari lahir. Tetapi bagaimana caranya dia berpikir, bagaimana caranya dia merasa, bagaimana caranya dia bertindak, itu dibentuk oleh lingkungannya. Jadi lingkungannya membentuk itu. Berarti sebenarnya semua orang di seluruh dunia dari semua benua punya kemampuan ini. Tetapi ada kemampuan berpikir, kemampuan merasa, bertindak. Tetapi tentu berbeda kemampuan orang-orang yang memang dari kecil distimulasi pikirannya secara rasional. Dengan orang-orang yang selalu ditakut-takutin, ada setan, ada hantu, ada apa. Jadi banyak dia percaya berpikir hal-hal yang mitis, hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi yang rasional tidak ada hantu. Kalau tidak kau lihat tidak ada. Macam itu kira-kira. Jadi proses pembentukan ini terjadi melalui yang kita sebut proses internalisasi. Berarti anak itu melihat apa yang ada di sekitarnya, disebut ini gelas, ini meja, itu dia dengar, sebenarnya dia tidak apa, dia rekam, kemudian setiap kali dia lihat gelas ini, dia gelas, meja, papa, dia internalkan, dia jadikan, dibatinkan, dijadikan bagian dari kesadarannya. Sehingga anak-anak di sini sebenarnya berlaku hukum, kalau semakin banyak dia distimulasi kemampuan berpikirnya ini, nilai-nilai, tentu anak itu memiliki banyak nilai. Kalau dia tidak distimulasi nilai-nilai moral,
tentu juga dia tidak punya. Makanya saya tulis di WA Group itu, tidak ada seorang pun bisa memberi yang dia tidak punya. Itu bahasa Latin mengatakan nemo dat quod non habet. Jadi kalau dia tidak punya, tidak bisa. Berarti di sini sebenarnya tugas kita memberikan isi muatan-muatan, pikiran, perasaan, dan pola lakunya. Itu kira-kira. Nah, poin yang kedua berarti anak yang baru lahir bisa merekam. Nah, ini yang Bapak dan Ibu harus kita hati-hati. Karena dia bisa menyimpan semua informasi itu, semua yang dilihat, semua yang didengar, semua yang dialaminya, dia simpan dan itu tanpa batas. Makanya ada video anak-anak Jepang itu dibuat dari kecil mereka sudah dilatih membereskan kelasnya, menghormati orang, di jalan bagaimana. Jadi semua formasi ini tidak mungkin akan hilang lagi di bawah sadarnya. Berarti penting sekali ini disadari oleh orang tua sebenarnya. Jadi kalau anaknya nanti itu tidak sopan, berarti anaknya tidak ada nilai-nilai di pikirannya, di perasaannya, di cara bertindaknya yang direkam. Mengapa? Karena anak-anak milenial ini sering tidak bergaul dengan orang tuanya. Dia bergaul dengan siapa? Dengan pembantu, dengan neni. Nah, kalau dia makan dengan caranya dia makan sesuka-sukanya, neni tidak berani tegur. Ya kan? Nah, coba kalau ada papa mamanya, nggak boleh di situ. Saya makan aja di pintu dulu dimarahi sama mama saya. Nanti habis semua rezekimu, jangan makan di situ. Ayo pergi ke sana. Nah, ini berarti sudah ada nilai-nilai yang diberi. Nah, semakin orang tua tidak berkomunikasi dengan anaknya, berarti dia tidak bisa menginternalisasi nilai ke anaknya. Anaknya tidak bisa menginternalisasi. Jadi anaknya menginternalisasi nilai dari mana? Diinternalisasi dari yang dia tonton. Kan itu yang dialaminya, yang dilihatnya. Berarti di video-video barat yang ditonton oleh anak-anak kita. Perang-perang, ya kan? Ini dan sebagainya. Nah, berarti bayangkan isi moral anak-anak kita itu diisi internalisasi oleh ini. Karena semua informasi yang dilihat, didengar, dialami, itu disimpan oleh anak. Nanti baru kita heran, mengapa anak itu caranya begitu ya? Tahu-tahu sesudah remaja pun yang dia tonton adalah sinetron. Cara-cara marah, cara-cara apa. Nilai-nilai juga nilai-nilai sinetron. Nah, berarti sekarang siapa yang kita salahkan? Berarti tidak ada yang kita salahkan, sudah kita mengerti. Rupanya ketidakhadiran kita di masa kanak-kanak, juga ketidakhadiran guru bersama-sama dengan murid-muridnya, menyebabkan anak tidak bisa menginternalisasi nilai yang seharusnya mereka menginternalisasi. Jadinya yang diinternalisasi anak-anak kita itu apa? Nilai-nilai, video-video, film-film barat. Semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, semua yang dia alami. Itu kira-kira poinnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah dasar proses pembentukan kepribadian manusia. Ini prosesnya. Nah, Bapak dan Ibu, berarti setiap anak manusia dilengkapi dengan otak, kapasitas tak terbatas untuk merekam apa saja yang dialaminya selama proses kehidupannya. Berarti kalau bertengkar papa dan mama, dan mereka saling mendiamkan satu sama lain, anak langsung merekam. Kalau ada konflik, diamkan. Makanya nanti anak suka mendiamkan. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, ini terjadi prosesnya sederhana aja, tanpa dibuat kurikulum. Terjadi bagaimana lagi? Itu papanya ngomong ke pembantu, ngomong ke supir, ngomong ke apa, dengan cara-cara kasar. Anak merekam. Caranya juga nanti akan dia tiru begitu. Jadi sederhana aja. Dia lihat, dia dengar, dia alami, dia simpan. Tanpa batas. Berarti Bapak dan Ibu sebenarnya boleh kita katakan kalau generasi milenial itu seperti itu sekarang, berarti ada sesuatu yang salah di dalam proses formasi kita. Bagaimana kita hadir ke remaja-remaja kita. Bayangkan sekarang seorang ibu dengan gampang saja, kalau dia ke mall, anaknya mau beli sesuatu. Anaknya bilang, Mama boleh beli itu? Nggak ada uang. Yang ini Mama boleh? Nggak ada duit. Tahu-tahu sampai di kasir dikeluarkan duit. Ada duit. Bayangkan itu berkali-kali dilihat oleh anak yang masih TK. Apa yang dia internalisasi? Boleh lain kata-kata, lain perbuatan. Atau alias bohong. Nah itu berarti sebenarnya kita tidak bermaksud
untuk mau membuat anak itu berbohong. Tetapi dasarnya sudah kita tanam. Jadi itu mbaknya juga mengatakan begitu, gurunya juga mengatakan begitu, karena guru juga sering. Minggu depan saya bagi kertas ulangan, tapi minggu depan tidak dibagi apa-apa. Ya kan? Nanti gurunya bilang, mengapa anak ini suka bohong? Ya dari mana? Polanya mereka sudah dapat. Guru juga mengatakan begitu. Nah, berarti Bapak dan Ibu perlu kita refleksi dengan sangat baik bahwa anak-anak milenial kita yang sekarang adalah hasil dari budaya kita. Budaya di dalam keluarga, budaya di masyarakat, budaya di sekolah, budaya di komunitas kita. Makanya di Jepang, anak-anak itu dibuat budaya seperti itu, hasilnya bagaimana? Di Olimpiade kemarin itu mereka bersihkan semua stadion. Gila enggak itu kan? Berarti ini sudah terbentuk, karena memang di budaya mereka dibentuk seperti itu. Kalau anak kita juga lahir di sini, dibawa ke Jepang, dididik dia di sana selama 12 tahun atau 15 tahun. Itu juga terbentuk juga kepribadiannya mirip orang Jepang. Dalam hal ini berarti karakter itu 100% hasil dari internalisasi. Itu poin dari slide ini, Bapak Ibu. Berarti Bapak dan Ibu kita melihat menyalahkan siapa atau mengapa sebenarnya mencari-cari programnya itu sedang terjadi tiap-tiap hari. Terjadi di jalan. Saya beberapa waktu yang lalu, saya sekarang sudah jarang keluar, itu sering melihat waktu orang tua mengantar anaknya ke sekolah naik sepeda motor. Di lampu merah itu Bapak Ibu, itu dilihat ke kiri kanan oleh orang tuanya, lalu dia serobot. Apa itu Bapak Ibu? Anak di belakang ada, anaknya masih sekolah SD. Itu sedang dia persiapkan, jangan hargai rambu-rambu lalu lintas. Karena itu yang dilihat oleh anaknya, itu yang dialaminya, itu yang betul-betul diinternalisasi. Jadi nanti ini diajari, nanti kalau harus begini-begini, dia terima secara di intelektual, tetapi secara pola rasa, secara pola laku, otomatis dia akan melanggar. Berarti sebenarnya ini semua kembali kita ke, berarti di keluarga ini adalah dasar sekolah kader bangsa itu di sana. Keluarga. Sesudah itu masyarakat dan juga sekolah-sekolah. Ini kira-kira poin dari karakter ini. Nah, berarti kita melihat bagaimana sih teorinya. Berarti teorinya sederhana aja. Berarti setiap pengalaman anak, setiap apa yang dialami oleh seseorang, jadi pengalaman positif, pengalaman negatif, itu selalu akan direkam di dalam memorinya. Setiap pengalamannya. Berarti kalau anak itu dikatakan dia melakukan sesuatu, lalu orang tuanya mengatakan itu tidak boleh, itu direkam oleh anak ini sebagai standar tidak boleh. Anak, misalnya seperti saya, memanggil nama paman saya panggil, itu di NIAS tidak boleh dipanggil nama paman. Nggak boleh. Saya panggil namanya. Itu adalah orang yang durhaka. Nggak boleh. Harus hanya paman memanggilnya. Jadi makanya ada orang yang sampai tidak tahu dia siapa nama pamannya. Bahkan nama apanya juga. Itu juga kelemahannya karena tidak pernah dia dipanggil, ya kan? Nah, berarti ini direkam. Berarti semua interaksi-interaksi di sini, bagaimana ayah menghormati ibu, bagaimana ibu menghormati ayah, bagaimana semua kita menghormati di dalam rumah, itu direkam semua di dalam memorinya oleh anak. Itu faktanya, Pak Ibu. Berarti semua kurikulum ada di sana, di pengalaman ini. Pokoknya apa yang dialami oleh anak, pasti direkam di memorinya. Anak merekam. Ibunya datang tetangga pinjam barang dan ibunya mengatakan tidak ada barangnya, padahal ada barangnya. Anak mau lihat itu direkam oleh anak. Lain kali berarti bisa bohong kok, bilang tidak ada. Nah, nanti orang tuanya akan terkejut. Dan banyak orang tua yang anaknya sesudah suka bohong, dia tanya, ini saya tidak tahu Pak Fidelis. Saya juga konselor, jadi saya menerima konsultasi ya. Jadi saya tidak tahu ini Pak Fidelis, ini keturunan siapa? Mengapa Pak? Itu bohongnya bukan main. Lalu saya bilang memangnya ini anak, saya ambil apa? Anak pungut? Enggak, ini anak sesungguhnya sih. Nah, berarti siapa yang membuat dia bohong? Saya tanya, sering-sering enggak Bapak janji lalu tidak menepati? Oh ya sering Pak. Seperti orang tua lah. Nah, inilah yang membuat dia bohong. Sekarang orang tua menjadi heran, mengapa dia bohong? Sudah dia rekam semua di memorinya. Semua pengalaman selama ini di rumah dia rekam.
di memorinya. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang ada di memori ini, dan sudah tadi kita katakan, rekaman di memori ini tanpa batas. Jadi bukan hanya lagi kemampuan yaitu cloud, itu tanpa batas, direkam. Lebih-lebih yang direkam 0 sampai dengan 5 tahun, itu hampir tidak bisa dihapus. Jadi kalau ada trauma di sana, rekaman di sana sangat kuat. Nah, sampai 12 tahun, rekaman juga sangat kuat. Jadi ini membentuk pola-pola sudah di sana. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua yang direkam isi memori ini dengan sendirinya mempengaruhi pikiran seseorang. Berarti Bapak dan Ibu tanya kepada saya, dari mana datang mindset? Mindset datang dari isi memorinya. Kalau anak ini sering dibentak, sering kalau dia bicara lalu dibentak, disalahkan, kamu bicara apa? Nanti terbentuk blok pikiran namanya, blok mental blok, itu terbentuk nanti kalau dia bicara di depan umum gemetaran, takut. Karena rekaman itu semua yang aktif. Nah, lihat, kamu ngomong lagi, nanti dikatakan, ngomong apa kamu? Dan seterusnya. Datang di memori ini. Berarti di memori ini yang paling menentukan mindset seseorang. Sehat atau kurang sehat. Nah, berarti pikiran anak ini otomatis mempengaruhi ke perilakunya, ke pengalaman berikutnya. Makanya kalau anak-anak itu misalnya pengalamannya selalu gagal di matematika, selalu tidak berhasil di matematika, selalu remedial, selalu pokoknya negatif, tidak pernah ada yang benar, nilainya selalu di bawah yang diharapkan. Berarti rekaman semua di sini, matematika negatif, aku tidak mampu, saya tidak bisa, benar-benar matematika itu sulit, dan seterusnya. Dia hanya memikirkan matematika saja, sudah terbentuk mental block, matematika itu paling sulit seantero jagat raya. Ini bukan pelajaran yang perlu dipelajari. Ketika gurunya mengajar, dia tidak ada minat lagi, tidak ada motivasi. Pikirannya sudah diracuni oleh pengalamannya, memorinya, bahwa itu tidak bisa. Kau tidak bisa apalah. Gara-gara dia setengah-setengah memperhatikan, waktu gurunya menerangkan, akhirnya dia tidak ngerti lagi. Ulangan lagi nilainya negatif. Nah, betul kan? Kamu memang tidak bisa matematika. Sudahlah, tidak bisa lagi. Akhirnya anak ini lumpuh dan tidak bisa tersembuhkan lagi, bukan karena tidak ada kemampuan IQ-nya untuk belajar matematika, tetapi karena rekaman-rekaman yang sudah kita kasih negatif di dalamnya. Sekarang saya buat juga yang positif dong, masalahnya yang negatif terus. Di rumah ada kebiasaan, di keluarga itu ada kebiasaan, setiap turun dari mobil, papanya mengatakan kepada supir, terima kasih Pak, nanti Bapak jemput saya di sini ya. Anak mendengar. Mamanya juga turun dari mobil, katakan juga, Mas terima kasih, nanti saya telepon kamu ya, nanti jemput di sini. Semua nada suara ini, cara mengatakannya, direkam, dialami oleh anak, direkam ke memorinya oleh anak. Ini adalah landasan moral yang sangat baik. Tidak usah kuliah filsafat moral lagi anak ini. Dia sudah punya filsafat moral menghargai orang. Otomatis mempengaruhi pikirannya. Bayangkan itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Dia dengar. Ayahnya sendiri melakukannya. Ibunya sendiri melakukannya. Ini berisi memori positif. Gurunya juga mengatakan itu juga. Kalau anaknya belum selesai, lalu gurunya mengatakan, nah ini kan sudah kamu tahu caranya kan? Nanti kamu teruskan di rumah. Tidak apa-apa. Sekarang kamu bermain dulu, nanti kamu teruskan di rumah. Ya, dengan senyum gurunya. Direkam oleh anak ini, kalau ada orang yang belum selesai, kalau ada orang yang bermasalah, itu tidak usah dimarah-marah. Itu dia diberikan support. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini menjadi isi memori anak ini, mempengaruhi pikirannya. Ketika dia berada pada situasi yang sama, yang mirip, otomatis langsung dia melakukannya. Maka nanti kalau ada yang Gojek, yang pergi mengantar makanan di rumah, itu terima kasih Mas, sudah mengantar makanannya, terima kasih. Dari mana datang? Dari memori. Tapi kalau tidak ada itu di memorinya, mamanya kalau datang yang tukang Gojek, ayo ambil itu, tukang Gojek itu, jangan dekat-dekat ya, jangan jauh-jauh dengan dia. Itu anak ini sudah menilai orang, bukan hanya tukang Gojek itu, tetapi orang lain, sebagai sesuatu yang menjijikkan. Apalagi kalau berbeda dengan golongannya, kastanya maksudnya, derajatnya.
Bapak dan Ibu, inilah bahayanya sekolah kehidupan ini, yang sebenarnya ini adalah inti dari Living Values programnya. Jadi harus disadarkan orang tua, harus disadarkan semua kita, karena ini generasi yang akan datang itu ditentukan oleh isi memori mereka yang kita beri. Baik Bapak Ibu, berarti pikiran tidak bisa saya ubah. Karena isi pikiran adalah tergantung pada memori. Memori saya tidak bisa ubah. Yang bisa saya ubah adalah pengalaman. Beri dia pengalaman positif, beri dia pengalaman live in, belajar sesuatu yang baru, dia dapat refleksi, dia dapat memori. Itu kira-kira dasar dari teorinya. Nah, teori dasarnya begitu. Nah, Bapak dan Ibu, kita melihat. Berarti kalau begitu, behavior itu bagaimana sih bisa terbentuk sampai karakter itu terbentuk? Bagaimana prosesnya? Nah, supaya saya ringkas saja supaya Bapak dan Ibu bisa langsung nanti kita diskusi banyak, ya kan, waktunya. Nah, berarti cara proses pembentukan karakter itu hanya tahapnya sederhana aja. Perilaku yang diulang-ulang. Jadi perilaku yang diulang-ulang. Misalnya, saya selalu meletakkan barang pada tempatnya. Selesai saya makan, saya bereskan tempat makan, saya bereskan piring, saya masukkan ke tempatnya. Saya selesai istri saya menyendok nasi, saya katakan terima kasih. Ya cukup, terima kasih hari ini ya, terima kasih. Anak saya pun selesai itu, jadi saya juga ucapkan juga terima kasih. Perilaku ini kan diulang-ulang. Diulang-ulang tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Apa yang terjadi? Perilaku yang diulang-ulang itu cenderung menjadi habit. Karena saya ulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan saya. Karena itu dilihat oleh anak-anak, karena itu dialami oleh anak-anak, didengar oleh anak-anak, otomatis juga mereka melakukannya, maka terbentuklah habit. Berarti proses pembentukan habit ini terjadi di dalam perilaku yang diulang-ulang. Selalu saya meletakkan barang pada tempatnya. Makanya ada sekolah yang gurunya semua disiplin. Semua disiplin. Gurunya selalu menuntut tugas ini disiplin, selalu hadir pada waktunya. Itu kira-kira 6 tahun atau 3 tahun anak-anak di sekolah itu disiplin. Mengapa? Diulang-ulang terus disiplin ini, diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Semua guru, semua gitu kira-kira. Terbentuk habit. Berarti habit ini terbentuk hanya kalau ada perilaku yang diulang-ulang. Kalau tidak ada perilaku yang diulang-ulang, hanya sekali dinasehati, ya tidak terbentuk habit dong. Nggak bisa. Harus diulang-ulang, ya kan? Nah, kalau saya ulang-ulang terus, terus-menerus, ini sudah habit, kira-kira terbentuk 3 bulan sampai 6 bulan. Apa yang terjadi? Habit ini meningkat dia, kalau saya ulang-ulang terus, menjadi sifat. Jadi sifat itu tidak dibawa, Bapak Ibu. Tidak ada yang dibawa. Kebiasaan itu, sifat itu adalah kebiasaan yang sangat menonjol, diulang pada berbagai kesempatan, kondisi. Misalnya sifat malas. Nah, malas ini berarti diulang-ulang ini. Bangun pagi, malas. Gosok gigi, malas. Membereskan tasnya, malas. Mau berangkat ke sekolah naik mobil pun juga malas. Turun nanti dari mobil juga ke sekolah, malas. Sudah sampai di sekolah, gurunya mengatakan, ayo kita belajar ini, juga malas. Diulang-ulang berbagai kondisi. Ayo ambil bukunya begini, cara mengambilnya, waduh, setengah mati, seolah-olah tidak bisa mengambil bukunya, ya kan? Malas juga. Mengerjakan PR, malas. Sore hari malas makan sayur. Malas mengerjakan PR, malas gosok gigi, tidur malas berdoa. Diulang-ulang ini tiap-tiap hari diulang-ulang. Bukan lagi hanya menjadi kebiasaan, tetapi menjadi sifat malas. Terbentuk sifat. Berarti sifat itu di dalam definisinya, sifat ialah kebiasaan yang sangat menonjol, diulang dalam berbagai kondisi, dalam berbagai situasi. Nah, kalau terus-menerus dia ulang-ulang itu, dia ulang terus, dia ulang lagi, dia ulang terus, sesudah kira-kira 1 tahun, sifat ini meningkat menjadi karakter. Itulah karakter, Bapak Ibu. Seolah-olah sudah otomatis dia. Otomatis, Bapak Ibu. Cara pikirnya sudah terbentuk, cara rasanya terbentuk, pola lakunya terbentuk. Saya kasih contoh karakter kepada Bapak dan Ibu. Dulu ada karakter yang terbentuk di saya, karakternya. Selalu kalau kita lewat di depan orang yang kita hormati, itu selalu kita turunkan tangan satu yang kanan, kita membungkuk, dan seolah-olah lewat di depannya kita katakan permisi, permisi, sambil lewat. Nah, ini mengapa saya dapat itu?
Papa saya kalau datang mertuanya di rumah, saya lihat dia membawa apa? Dia permisi ke mertuanya. Ke guru-guru saya amati di sekolah juga lakukan itu juga. Kalau lewat di depan kepala sekolah. Kepala sekolah juga lakukan itu juga, turunkan tangan kanannya juga, bungkukkan badannya, jalan juga permisi di depan ketua yayasan, kepala dinas. Saya lihat, kalau saya tidak melakukan itu, saya jalan di depan apa, dimarahi oleh mama saya. Akhirnya sudah terbentuk pola pikir saya, harus kalau lewat di depan orang besar, orang yang saya hormati, harus saya bungkukkan badan, turunkan tangan kanan, lalu saling membungkuk berjalan. Terbentuk. Tetapi anak generasi saya, anak-anak saya, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena tidak pernah mereka melihat itu. Nilai seperti itu tidak ada. Maka anak saya, dia heran kalau ada orang seperti itu, dia tertawa. Karena tidak ada seperti itu. Nah, berarti Bapak dan Ibu melihat ketika tidak orang itu mengalami, generasi ini tidak mengalami, ada yang disebut karakter generasi yang hilang. Hilang. Karena kita tidak melakukannya. Itu kira-kira. Nah, itu bisa dibuat penelitian apa-apa saja generasi yang apa ya. Nah, waktu saya belajar di Roma yang tadi dibacakan oleh Pak Kus, itu kan ada perkenalan mahasiswa. Nah, kami dibuat di dalam lingkaran, Lalu yang ketuanya ini dibagi mahasiswanya setiap kelompok 10 orang. Lalu ada senior, lalu ada dosen juga pembimbing di situ. Dipanggil nama saya, Fidelis, vieni qui, bahasa Italia. Fidelis datang ke sini katanya, sini. Saya langsung lari, membungkuk badan saya, dan saya turunkan tangan kanan saya ke depan. Sambil saya lari. Ketawa mereka semua. Lalu karena mereka ketawa, saya heran. Ini baru datang dari daerah ini, Bapak Ibu. Ya kan? Datang ke kota internasional. Di mana macam-macam orang. Ada Lituania, ada dari India, ada dari Afrika, dari mana-mana. Mereka ketawa. Karena mereka ketawa, saya pikir mereka mengerjain saya. Jadi saya periksa apakah sudah ditempel sesuatu, saya periksa. Tidak ada yang ditempel apa-apa. Satu teman saya Lituania mengatakan, Fidelis, enggak, kamu lucu sekali. Saya bilang, saya tidak lucu. Coba katanya, waktu kamu dipanggil dan kamu pergi ke depan, itu kamu membungkuk, lalu dia peragakan tangan saya tangan kanan saya ke bawah sambil miring, sambil jalan, dan kami lihat itu seperti ayam jantan menggoda betina. Saya baru sadar, aduh, rupanya mereka tidak melihat nilai-nilai di situ. Karakter itu melekat di dalam budaya saya. Melekat di dalam konteks budaya saya, dan saya dibentuk. Di sana menjadi sekedar apa saja, itu gaya ayam jantan menggoda betina, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu, berarti mau kita katakan, melalui melihat, melalui mendengar, melalui mengalami, melalui game, melalui media sosial, dibentuklah karakter anak-anak kita. Sekarang Bapak dan Ibu mengatakan, mengapa anak itu tidak sopan? Masalahnya, pernah enggak dia menginternalisasi sopan itu? Itu persoalannya. Selama dia tidak pernah menginternalisasi itu, yang terjadi sama saya itu. Orang-orang Eropa itu mereka mengatakan saya yang sopan itu bukan sopan. Itu lucu-lucuan, memperagakan binatang ayam jantan menggoda betina. Jadi mereka pikir saya lagi menggoda betina-betina yang ada di sekitarnya waktu itu. Nah, Bapak dan Ibu. Berarti ini prosesnya. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, kita mau mengatakan sekarang, kalau begitu apa yang akan kita lakukan? Kalau sudah kita tahu teorinya begitu, berarti kita mau merubah. Cara merubahnya bagaimana? Rubah pengalamannya, Bapak Ibu. Pengalaman berubah, isi memori berubah. Kan itu poinnya. Berarti cari waktu untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak kita. Mau rekreasi bersama, main bersama. Waktu inilah yang disebut waktu berkualitas. Di sini nilai-nilai Papa bercerita ke anak-anaknya. Waktu saya kecil dulu begini-begini, anaknya mendengar. Oh, itu rupanya perjuangan. Disinilah storytelling. Tetapi kalau tidak ada waktu bersama, bagaimana storytelling bisa terjadi? Dia menonton videonya, dia melihat gamenya, dia main di game online yang tembak-tembak, yang bunuh-bunuhan, ya kan? Itu. Nah, berarti waktu inilah yang kita katakan akan diingat oleh anak seumur hidupnya. Saya ingat sekali itu. Itu setiap malam mama menceritakan sesuatu kepada kami. Itu saya ingat sampai sekarang.
Jadi waktu-waktu yang berkualitas itu ialah waktu di mana kita melalui kebersamaan dengan kegembiraan. Nilai-nilai mama ditransfer di sana ke anak-anaknya. Nilai papa ditransfer ke anak-anaknya. Dan jangan lupa waktu berdoa bersama. Waktu-waktu seperti itu, anak itu nanti akan dia ingat juga berdoa bersama di dalam kehidupannya. Tetapi kalau tidak ada ini Bapak dan Ibu, mereka juga akan hilang. Itu apa Ibu? Berarti kita lihat teorinya tadi itu. Berarti teorinya bagaimana? Berarti dasar hidup keluarga, hidup berkomunitas, itu kan saling mendengarkan, saling menghargai, saling melayani, pengalaman-pengalaman itu direkam oleh anak di memori, itu menjadi mempengaruhi pikirannya, dan itulah yang akan menjadi standar perilakunya di masa depan. Itu kira-kira. Jadi teori ini hanya tinggal diganti aja pengalaman-pengalaman apa saja. Pengalaman positif atau negatif. Nah, tinggal itu saja. Jadi kerangkanya seperti itu. Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi. Berarti cari waktu untuk bisa ngobrol dengan seluruh anggota keluarga. Bahas pengalaman-pengalaman media sosial. Ini baru-baru ini juga saya bahas ke anak-anak saya juga. Anak-anak yang ditipu di Facebook, ya kan? Terus kami bahas. Lalu ada pendapat anak saya bagaimana ini. Akhirnya dengan demikian dia punya pengalaman. Oh, rupanya kalau terjadi seperti itu, berarti oh seperti ini maksudnya. Ada isi memorinya. Berarti kasus-kasus yang terjadi bukan untuk kita hanya viralkan begitu saja, tetapi untuk kita bahas. Supaya itu menjadi bagian dari moral anak-anak. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Berarti siapa yang membuat ini? Sebenarnya guru harusnya juga membahas ini di sekolah. Sesuai dengan topiknya. Ya kan? Nah inilah storytelling-nya itu sebenarnya. Jadi dari pengalaman dari sehari-hari. Bagaimana ini bisa hoax ke ini. Jadi kita mengajarkan mereka juga pengalaman literasi. Nah, bisa membahas kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat. Ternyata, tanyakan bagaimana pandangan anak, bagaimana seharusnya yang lebih baik. Cara pacaran bagaimana yang bagusnya, ya kan? Nah, melalui refleksi dialog ini, Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Terjadi proses internalisasi nilai. Itu yang kita katakan berarti pandangan-pandangan moral menjadi pengalaman anak, direkam ke dalam memorinya, ya kan? Jadi semua hal-hal yang lebih penting, bagaimana seharusnya bermedia sosial, bagaimana memberikan komentar. Jadi anak saya kita ajari bersama-sama. Ternyata kalau kita berikan komentar yang positif, itu anak-anak orang lain menjadi lebih teman kita. Jadi usahakan jangan memberikan komentar negatif. Berikan komentar yang konstruktif. Cara memberi pendapatnya, bagaimana caranya. Kita ajarin. Nah, ketika bersama itu ada pengalaman di memori anak. Nah, ketika ada di pengalamannya itu akan mempengaruhi pikirannya, menjadi mindset-nya, dan itu nanti akan mempengaruhi perilakunya di masa yang akan datang, perilaku pengalaman lagi. Begitu seterusnya, Bapak Ibu. Berarti Bapak dan Ibu sederhana sekali, pengalaman kebersamaan, meninggalkan rekaman positif dalam diri seseorang, dan bisa memotivasi dirinya dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Kalau anak kita gagal, pada saat itu kita rangkum dia, kita peluk, kita katakan, Papa bersama kamu. Apapun yang terjadi di dunia ini, kegagalan ini kita hadapi bersama. Pengalaman seperti itu sangat kuat. Direkam oleh anak di dalam memorinya, dan itulah pengalaman yang menguatkan anak ini di masa depan. Pengalaman keramahan, mendengar penuh empati, komunikasi hangat, santun, peduli, menghargai, semua di sini diberi pengalaman-pengalamannya. Itu kalau diberi, itu anak mendapat di memorinya, apa yang terjadi, mempengaruhi pikirannya, membentuk mindset-nya, dan akan menentukan perilakunya di masa yang akan datang. Dengan demikian akhirnya Bapak dan Ibu kita mengatakan, kalau begitu sederhana saja, kerangkanya ialah kita ulang-ulang yang positif, kita ulang-ulang perilaku positif, sampai menjadi habit. Kalau kita ulang-ulang terus yang positif ini, kita ulang-ulang terus, habit itu nanti akan dengan sendirinya menjadi sifat. Kita ulang-ulang terus, berarti sebenarnya kita kerjakan ini hanya ini aja, ulang-ulang ini aja. Nggak usah kita mengurus habit, nggak usah kita mengurus sifat, karena hanya soal waktu akan nanti menjadi karakter. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Dengan demikian, sekarang pertanyaannya, berarti di rumah, di sekolah, di kantor, dan di mana saja, kita perlu mengulang-ulang perilaku ramah, perilaku yang santun, perilaku yang menghargai, perilaku mendengarkan. Ini kita ulang-ulang aja. Nanti milenial otomatis
akan begitu juga mereka. Kita perlu mengulang-ulang memberi komentar yang positif di media sosial. Di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube. Kasih semua yang positif. Karena terlalu banyak yang negatif yang diulang-ulang sekarang. Nah, itu membentuk karakternya. Terlalu banyak negatif, 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 negatif. Maka saya setuju sekali dengan ide Pak Kus, Mas Kus yang dia katakan, video-video ini yang kita perbanyak. Ya benar, ini yang harus terus dilihat oleh anak, dilihat terus. Harus video ini, ya kan? Dan dia lakukan. Apa yang terjadi? Kita perlu mengulang-ulang sikap sosial yang positif, yaitu peka menolong yang membutuhkan. Itu yang kita buat beberapa waktu di pandemi ini. Kita ajak remaja, apa yang Anda bisa lakukan untuk membantu peka kepada orang yang membutuhkan. Dan mereka membuat satu diskusi, akhirnya mereka setuju membuat kotak di depan rumahnya. Di situ dikasih beras, satu bungkusnya dibungkus Indomie dan gula dan sebagainya. Beberapa bungkus sudah ditulis di situ, silakan ambil kalau membutuhkan. Ini kepekaan sosial mereka. Dan itu sangat luar biasa, itu merubah seluruh mindset orang-orang di kampung itu, ya kan? Berarti kita ulang-ulang berempati dengan orang lain, termasuk yang salah, kita berempati, dan memahami orang yang melakukan kesalahan. Kita perlu mengulang-ulang pengalaman sabar, pengalaman antri, sabar antri. Jadi kalau antri, ya jangan kasih komentar negatif. Aduh, ini sih Indonesia ini. Nggak usah, antri aja. Jadi nggak usah kita, karena suara-suara itu direkam dan memperkuat karakter buruk. Seolah-olah Indonesia ini buruk terus, ya kan? Ya, nah ini dari tidak taat aturan. Jadi kita ulang-ulang taat aturan, mengendalikan emosi, menjaga kebersihan, melakukan kegiatan bersama. Kita ulang-ulang aja yang positif. Bapak dan Ibu ada di memori semua. Dan kemudian dipengaruhi nanti di pikirannya. Begitu kira-kira kerangkanya. Dan perilaku-perilaku nilai lainnya. Ini yang saya ambil gambarnya itu, apa yang terjadi? Anak-anak perilaku-perilaku bersih ini, oleh anak-anak Jepang, diulang-ulang ini tiap-tiap hari. Selama bertahun-tahun ini Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Akibatnya perilaku itu menjadi kebiasaan mereka, kemudian menjadi sifat, dan sesudah mereka besar menjadi karakternya. Dimanapun dia berada, dia bersihkan. Mau di stadion di Soviet, mau di Eropa, mau di mana, dia bersih. Karena sudah diulang-ulang. Terbentuk. Bapak dan Ibu, berarti sudah makin jelas tugas kita sekarang. Berarti sekarang pertanyaan, bagaimana mendidik milenial berkomunikasi santun dan kalau mereka berkomunikasi berkesan di era digital ini? Sangat berkesan. Bagaimana caranya? Berarti kita harus memberi mereka contoh. Bagaimana perilaku santun. Karena kalau tidak ada contoh, tidak ada isi memorinya. Jadi kita harus beri contoh. Yang mengesankan itu bagaimana? Kita beri contoh. Berarti kita berkomunikasi senyum. Ya kan? Bagaimana perilaku terkesan tersebut. Kalau mereka melihat dan mengalaminya, maka mereka terdorong untuk menirunya dan melakukannya. Dan kalau dia sudah melakukannya, kita berikan jempol. Bapak dan Ibu, itu sangat kuat. Kalau mereka sudah melakukannya, maka itu lama-lama menjadi kebiasaan mereka, kemudian menjadi sifat, dan pada waktunya akan menjadi karakter mereka. Ini tidak usah kita urus ini, pembentukan karakter. Jadi sebenarnya pembentukan karakter itu kalau sudah diteorikan bagaimana? Udah, lakukan aja yang positif, lakukan terus, ulang-ulang aja. Nanti terbentuk sendiri kok karakternya. Jadi kalau mau Pancasila itu, lakukan aja perilaku Pancasila itu bagaimana. Lakukan aja. Nanti terbentuk kok karakter Pancasila. Tetapi kalau yang diulang-ulang itu, yang di media, disorot, itu bagaimana dia menilup uang ini, menilup di sana, mengapa? Udah. Nanti juga akan dia juga terbentuk di memorinya bagaimana menilup ini, bagaimana mencuri ini, bagaimana membuat ini, bagaimana membuat anggaran ini. Ya udah. Jadi mau ditatar dia 500 jam Pancasila, pokoknya begitu dia punya kuasa, yang diulang-ulang itu yang muncul di otaknya. Akan perilakunya akan didrive oleh itu. Jadi itu yang saya yakini mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sederhana aja. Di rumah, di jalan, di tempat kita masing-masing, di mana aja. Dan dalam hal ini saya berguru dengan Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Apa dikatakannya? Kalau mau mendidik karakter milenial bangsa ini saya terjemahkan tentunya, maka yang paling penting adalah ingarso sung tulodo. Jadi kita pertama-tama menjadi teladan. Supaya ada isi memori itu tadi. Supaya ada pengalaman milenial. Teladan dalam hal apa? Dalam hal tanggung jawab, kita teladan.
Dalam hal pelayanan, kita teladan. Dalam hal disiplin, kita teladan. Dalam hal kejujuran, kita teladan. Dalam sikap menolong, kita teladan. Dalam kerja keras, kita teladan. Dalam berkorban, kita teladan. Ketika kita melakukan mengulang-ulang ini, terbentuk karakter bangsa. Yang seperti kita harapkan ini. Berarti ini yang kita ulang-ulang. Ini menurut Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro. Kita di depan, supaya ada pengalaman bagi milenial. Lalu kalau kita di tengah pakai Imadia Mangunkarso, berarti apa? Berarti kita memotivasi mereka. Memberi semangat kepada generasi milenial ini. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Ayo mari kita buat ini, kita bantu ini. Ayo media sosial kita buat ini. Saling menghargai. Nah, mereka membuat gerakan-gerakan saling menghargai. Antar sekolah, antar agama, antar golongan, antar apa. Mereka buat pengalaman yang luar biasa. Memotivasi mereka. Mengajak milenial untuk terus melayani, menghayati nilai-nilai berkorban Bapak Ibu, dan terus menggerakkan milenial agar terlibat. Terlibat di media sosial, ada yang membuat program, ada yang membuat video, ada yang membuat visualnya, ada yang membuat narasinya, pokoknya melakukannya. Ini maksudnya kita ada di tengah-tengah, berarti kita kasih semangat di situ. Dan kalau kita di belakang Tutwuri Handayani, maksudnya apa? Kita memberdayakan mereka, yaitu mempromosikan setiap milenial agar melakukan hal-hal yang santun, positif, dan berkesan pada setiap orang. Ini kita promosikan. Ayo, nah seperti itu. Itu yang bagus. Seperti yang di sana ini. Itu ada videonya, ya kan? Mengusahakan pelatihan, mengusahakan kursus yang dibutuhkan oleh milenial, pertemuan-pertemuan dalam komunitas, bisa juga live in, ya kan? Antar supaya dia punya pengalaman yang berbeda dengan suku yang berbeda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda, dan mendorong semua milenial agar aktif dan terlibat mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Ini semua sudah dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Dengan demikian Bapak dan Ibu, kalau begitu kita katakan sekarang sebagai kesimpulannya, berarti terjadi teladan ini, teladan, menjadi motivator, menjadi pemberdaya, itu sekarang terjadi di rumah. Maka saya tanya, kapan dan di mana terjadi sekolah kader bangsa? Itu terjadi di rumah, terjadi di setiap komunitas kita, terjadi di kantor kita, tempat kita bekerja. Kita menjadi teladan, motivator, dan pemberdaya. Terjadilah sekolah kader bangsa, menurut saya. Bapak dan Ibu, itu saja Mas Kus yang sekian dan terima kasih. Kita silakan mungkin berdiskusi, Pak. Waduh, luar biasa, Mas. Terus terang aja ini ya yang namanya memang expert di bidangnya ya, Bapak sekalian. Ternyata kalau orang bilang katanya daging semua ini yang disampaikan ini Mas. Ya, luar biasa. Jadi kuncinya ini tadi kan sudah disampaikan lebih adalah memberikan contoh ya, pembentukan karakter itu harus mengingat apa yang dimakan atau diinteraksi oleh anak kita sejak kecil. Ini penting sekali. Inilah memang alignment sangat cocok dengan SKB, sangat cocok. Nah, cerita tadi tentang bangunan karakter ini saya cerita sedikit Pak Fidelis ya. Yeah. Saya itu pernah waktu itu di Surabaya. Ini true story, bukan ngada-ngada. Saya waktu itu pulang dari Malang, kemudian saya di airport Surabaya. Kemudian di Surabaya ketemu sama ibu-ibu lah usia 70-an, 65, 70 lah. Ya, saya ngobrol-ngobrol satu belum pandemi ya, waktu itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Terus saya cerita, tiba-tiba dia telepon sama anaknya. Itu sekitar jam 8 pagi, Pak. 8 pagi, telepon anaknya. Oh, siapa, Bu? Ini saya dapat telepon dari anak saya. Loh, anaknya di mana? Di Jakarta. Anaknya. Oh, telepon apa, Bu? Dia cerita, Pak, anak saya ini setiap mau ke kantor, itu telepon saya. Padahal dia di Sidoarjo, Pak Fidelis. Anaknya di Jakarta. Dan bukan hanya pegawai aja, CEO. Ya, ya. CEO sebuah perusahaan forwarding. Ya. CEO. Setiap pagi sebelum berangkat kantor selalu telepon ibunya, pamit semuanya. Bahasa Jawanya pamitan. Terus saya mau,
Katanya, Bu, memang rumahnya satu rumah? Enggak, dia di Surabaya. Di Jakarta. Wah, saya kaget. Betul, Bu. Ngapain? Betul. Nih, telepon lagi. Mas, dikenalkan ya. Saya kenal. Terus akhirnya saya bilang, Mas, terima kasih ya. Ini Ibu Anda luar biasa. Anda siapa? Jadi, oh ya, ini ibu saya. Terima kasih Pak Kus. Sudah dikenalin, bla bla. Nah, singkat cerita, saya tanya kan, oh kok bisa begitu ya? Saya baru tahu orang kok seperti itu perilakunya. Orang sudah CEO ya, kalau berangkat ke kantor, izin dulu sama orang tua kan gitu. Dia bilang apa? Oh, sejak kecil Mas. Jadi sejak kecil, sejak dia orok itu selalu dia kalau pergi selalu harus pamit dengan saya. Dan saya tidak hanya dia yang pamit, saya pun kalau pergi pamit sama dia. Even dia masih tidur, saya bangunin. Dengerin, Ibu mau pergi. Oh gitu ya. Itu selalu bertahun-tahun. Nah, saya ingat ini. Jadi rekamannya yang direkam anak itu kan sangat kuat rekamannya ya. Wah, rekam akhirnya bahwa itu harus pamit, istilahnya harus izin ke orang tua untuk pergi dari tua. Wah, luar biasa. Nah, sampai dia jadi CEO di Jakarta pun masih seperti itu kan. Nah, kalau dulu ada cerita kan Menteri Luar Negeri kita almarhum Pak Muhtar Sumatman kan juga begitu ya. Kalau mau keluar negeri, biarpun dia di Jakarta selalu pulang ke Bandung untuk sungkem ibunya. Nah, ini luar biasa. Bapak dan sekalian, ini sebetulnya esensi yang kita harapkan ya, bahwa membangun karakter itu semudah itu sebetulnya. Semudah itu. Tapi sesulit itu pelaksanaannya. Kan gitu. Jadi konsepnya kan berikan sebuah pengalaman, nanti direkam anak kita nanti punya mindset yang sangat kuat, akhirnya menjadi perilaku. Nah, ini tugas kita bersama. Saya bayangin ini semua kan kita sebagai kader bangsa. Dengan cerita apa yang sama Pak Fidelis ini kan harusnya semua ibu-ibu muda dengerin. Yang jadi persoalan kan yang mau dengerin orang seperti kita. Iya. Anak-anak milenialnya nggak mau dengerin Pak. Nah ini kan kayak ini ya atas. Anak milenial merasa bahwa itu aja udah bisa. Kayak tadi sampaikan maunya cuek terus ya sok tahu gitu kan, terus pesanan gitu kan. Nah ini PR kita bersama. Maka saya pendapat tadi bahwa proses pembentukan karakter itu memang dari rumah itu nomor 1. Tadi disampaikan kan di rumah, di lingkungan, di sekolah, ya kan, di keluarga. Jadi keluarga besar kita. Ini menjadi sebuah roadmap yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya kan. Nah, maka mudah-mudahan lah, ini kan luar biasa. Ini harusnya didengerin semua guru-guru di Indonesia. Guru-guru orang tua ya. Nanti suatu saat kita akan ekspor, Pak. Yang waktu itu kita pernah bikin festival sekolah itu, Pak Fides waktu itu nggak sempat join, itu sampai 500 yang pernah join tuh ya. Nah, untuk itu saya nggak perpanjang lebar, silakan kalau ada teman-teman yang mau sharing, mau apalah, ya mumpung ada pakarnya ini sampaikan. Kita diskusi Pak ya. Diskusi, raise hand aja, pengalaman apa, kita semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengkayaan, betul nggak? Iya, betul Pak. Betul. Jadi kalau tidak ada feedback, ya rasanya kurang berkualitas nanti, ya kan? Nah ini coba ada feedback lagi nggak? Oke, ini Pak Presiden. Boleh Bu, Pak Kus, ini Pak Kus saya bicara. Betul. Ini pengalaman ya, pengalaman di. Oke. Dengan siapa nih? Ibu Wirna. Oke, Ibu Wirna. Silakan. Iya. Tadi kan Pak Fadel ya. Pak Fidelis. Iya, panelis tadi mengatakan bahwa mereka cuek gitu kan, terus mereka juga lebih cepat belajarnya. Ya saya akui memang mereka cepat cara belajarnya, informasi cepat gitu ya. Tadi saya setuju sekali soal ini ya, pembiasaan terhadap anak gitu kan. Karena sebenarnya gini, di dalam rapot itu kan ada yang penilaian afektif, kognitif ya, dan psikomotor. Nah, tapi yang dari ketiga aspek itu
yang selalu ditekankan oleh pihak sekolah adalah kognitif gitu. Jadi anak itu dikejar terus kalau nilai ulangan hariannya, ulangan apa yang dia tidak ikuti akan dikejar terus. Tapi yang tidak diperhatikan, akhirnya luput dari perhatian adalah nilai afektif, yaitu nilai sikap, nilai-nilai sikap gitu kan. Sementara guru ingin semuanya bersamaan ada, gitu ya. Bukan guru sebenarnya sih, pihak sekolah ya. Pihak sekolah ingin semua anak itu perfect dalam artian kognitif, afektif, psikomotornya bisa ada semuanya gitu. Sementara kami sebenarnya bingung juga ini gimana cara menilainya secara bersamaan. Sementara yang kita ajar itu ada 5 kelas. Satu kelas ada 36 siswa, gitu kan. Berarti kan 150-an lebih yang kita harus perhatikan. Sementara nilai yang ingin kita berikan satu persatu anak dinilai secara individualis itu yang perlu yang jadi kebingungan kami guru-guru gitu kan. Apakah kita mau masukin semuanya anaknya B semua gitu sikapnya gitu kan. Kadang-kadang kalau kita kasih C pun orang tua ikut campur. Misalnya gini, orang tua itu misalnya sebenarnya mereka nggak kenal anaknya seperti apa saat dia di sekolah. Yang tahu mereka seperti apa kan itu kan kami guru-gurunya. Bagaimana mereka berinteraksi dengan kawan-kawannya, sejail apa dia gitu kan. Atau kalau dia agak badung misalnya suka nonton porno, semesem apa dia melihat teman perempuannya gitu kan ya. Atau seperti apa dia meremehkan gurunya yang begitu lembut. Kan kadang-kadang ada guru yang lembut ya, kalau gurunya lembut itu kadang-kadang suka diremehkan. Kalau gurunya atraktif dia baru respect. Jadi tergantung pembawaan guru, sikap hormat dia tergantung pembawaan gurunya gitu. Dan pada saat orang tua dipanggil untuk discuss tentang bagaimana sikap anak itu di sekolah, ada kerjasama gitu kan, harusnya ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Tapi orang tua nggak terima tuh biasanya, dia marah karena menurut dia anaknya itu adalah anak baik pada saat di rumah, tapi tidak pada saat di sekolah gitu. Jadi kalau kami panggil itu supaya ada kerjasama yang baik, ada apa sih namanya? Ya ada inilah kelebihan apa hal-hal yang bisa dirubah dari anak gitu. Tapi orang tua nggak terima itu. Itu yang pertama. Yang kedua soal ini pengajaran. Kalau saya mengajar anak, saya guru sosiologi. Saya kalau hanya mengajar dengan cara menggunakan apa namanya media ajar seperti guru-guru muda yang lain, itu saya melihatnya anak-anak tidak eye contact dengan saya gitu. Jadi saya menggunakannya memang metode ceramah, tapi agak-agak apa ya, pakai gaya gitu loh. Jadi kalau saya bercerita, saya akan pakai gaya dengan suara-suara saya yang saya buat sedemikian rupa gitu, sehingga anak itu semuanya tertarik ke saya. Jadi buat saya media itu adalah saya gitu. Media itu adalah saya gitu. Jadi kalau saya coba pakai media yang lain, itu anak nggak ngarah ke saya. Jadi anak ya seperti itu. Jadi saya melihatnya begini, kalau di kelas saya untuk pelajaran saya sendiri, untuk sosiologi saja itu metode yang saya gunakan ya itu apa namanya sekarang tuh. Oh ya anak-anak bilangnya gini, ibu kalau ngajar kayak gini aja Bu, kayak gini aja Bu gayanya Bu. Apa tuh gaya apa yang mereka mau? Mereka suka dengan gaya saya yang stand up. Jadi kalau di TV namanya stand up komedi, karena saya sosiologi namanya stand up sosiologi. Jadi mereka lebih suka seperti itu. Jadi gurunya itu bukan orang yang kaku gitu kan, bukan yang semata-mata hanya menggunakan alat-alat canggih di depannya, tapi dia juga perlu eye contact. Lalu saya bisa bicara, memberikan contoh kepada mereka. Misal gini, saya bicara gini, tiba-tiba saya menegur mereka dengan keras, lalu dia tergagap-gagap, gitu kan. Pada saat dia tergagap-gagap, lalu saya katakan, nah itulah contohnya interaksi. Interaksi sosial adalah, nah situ saya langsung masuk. Interaksi sosial adalah gitu seperti itu Pak. Jadi memang ada transfer ilmu dan juga nilai-nilai yang tertanam di dalam kelas itu. Cuma yang saya ingin tanyakan, bagaimana saya harus menerapkan 3 aspek tadi, psikomotor, afektif, dan kognitif. Ya, terima kasih. Iya, oke. Wah ini pengalamannya lumayan juga ini, Bu, ya.
Artinya di sekolahan anak kadang-kadang memang tergantung cara guru mengajar ya, atensinya tergantung. Sekarang kan kalau guru cuma ngajarinya dengan cara apa ya, galak, katanya sudah pasti nggak diterima ya. Betul. Entertainment lah tadi ya, maka ada edutainment gitu. Oke, gimana Mas Fedil? Apa yang bisa Jadi jawab gitu? Kalau di dalam program pendidikan nilai ini, jadi sebenarnya anak-anak itu dinilai tidak berdasarkan ujian-ujian yang tradisional ya, tetapi berdasarkan portofolio. Ya, portofolionya bagaimana misalnya? Kalau di dalam sejarah, berarti dia mungkin bisa mengambil manfaat sejarah. Saya tidak tahu Ibu topik sosiologi apa, yang sosial yang sekarang, lalu dihubungkan dengan konteks kehidupannya Ibu. Jadi ketika dia aktif untuk melakukan itu, jadi seperti yang tadi saya sudah sempat bicarakan, itu ini guru sosiologi yang membuatnya. Jadi bagaimana dia kepeduliannya terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Lalu bagaimana dia bisa memotret sebenarnya golongan-golongan lingkungan sekitarnya itu berapa banyak sih yang membutuhkan bantuan, yang apa di pandemi ini. Jadi saya tidak tahu kompetensi apa yang Ibu mau butuhkan. Jadi tidak dibuat di dalam pendidikan model karakter seperti ini hanya sebagai ceramah aja. Dikasih ceramah sedikit, tetapi sesudah itu anak dibuat untuk aktif. Nah, saya tadi yang saya bilang, saya ceritakan yang tadi itu, berarti misalnya ada satu guru sejarah membandingkan dulu itu bagaimana sejarah dunia yang dibuat oleh Hitler. Misalnya itu, sejarah dunia kan kehancuran dunia. Lalu dilihat, apakah model-model sejarah dunia, nilai-nilai yang dilakukan oleh Hitler itu ada enggak di konteks kehidupan kita sekarang? Tapi mereka harus mengerti dulu bagaimana sejarah dunia dia. Itu kan topiknya. Lalu sesudah itu direfleksi di kita sekarang bagaimana. Nah, ternyata anak-anak itu bisa loh menemukannya bahwa ternyata sekarang itu pun juga terjadi di media sosial kita. Orang yang satu orang ini diserbu oleh macam-macam orang sampai akhirnya tidak berani dan mereka clipping ini. Lalu sesudah itu ditanya, apa yang Anda bisa lakukan? Pemikirannya, apa yang Anda bisa lakukan untuk mengatasi ini. Nah, itu yang dinilai. Jadi tidak dinilai berapa tahu dia pengetahuan ini, tetapi dia enggak konsep-konsep sosiologi, konsep-konsep sejarah, bisa enggak dia internalisasi, dia refleksikan, dan dia jadikan ke perilakunya. Karena itu tadi, selalu pengalaman masuk ke memori, mempengaruhi pikiran, dan harus mendorong ke perilaku. Jadi selalu nilainya itu berupa portofolio. Perilakunya kalau begitu kita buat kegiatan ini untuk membuat supaya kita jangan rasis seperti Hitler, supaya kita tidak membenci satu suku bangsa tertentu. Nah, mulai mereka menganalisa di agama ada terjadi kasusnya Hitler, di suku ada terjadi, dan mereka ada clippingnya. Dan mereka mengatakan harusnya kita sadar ini. Jadi ternyata sebenarnya mengajar sejarah, mengajar sosiologi, berarti sebenarnya kisah-kisah yang dulu itu harus direfleksi di dalam konteks kehidupan yang sekarang, mempengaruhi pikirannya dan mendorong ke perilakunya. Karena kalau hanya pengetahuan dia tahu sejarah, dia tahu apa, nggak ada gunanya kalau menurut teori yang tadi kita ini, kerangka berpikirnya. Karena kerangka berpikir di sini harus yang dipelajari, yang dialami, disimpan di memori, direfleksi, mempengaruhi pikiran, mendorong ke perilaku. Berarti kalau nilainya Ibu, tidak berlaku lagi nilai-nilai pilihan berganda. Ujiannya maksudnya tidak berlaku lagi. Itu ujiannya bagaimana? Berarti portofolionya, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang bisa mereka buat, bisa berupa digital, mereka buat video, bisa mereka membuat apa yang bisa diedarkan supaya orang sadar bahwa kita harus menghargai orang lain. Begitu kira-kira sih Pak Mas Kus. Siap. Terima kasih Pak. Bagus sekali. Ya. Mas, sebelum teman-teman, karena silakan lo ya, rahasia nih, saya suka yang kayak gini, ngomong ini. Karena kita berlatih juga kan, berkomunikasi ya. Kalau pakai cat-cat ini saya kurang menarik untuk dibaca. Iya. Silakan kalau ada yang mata kita ini sudah mulai susah membaca huruf-huruf kecil, Mas Kus. Sulit kita membaca huruf-huruf kecil kalau mata kita ini. Iya. Nah, saya sebelum teman-teman menyampaikan
pertanyaan atau barangkali nanti ada kesamaan, silakan question saja. Saya tadi Mas Idris kan mengatakan seringkali ada terjadi mental block pada anak kita, ya kan? Karena ada sebuah intervensi atau internalisasi yang bertubi-tubi, akhirnya dia mental blocknya, saya bodoh. Karena setiap kali ibunya mengatakan, bodoh banget sih, kita aja nggak bisa. Nah, terus itu tadi terjadi mental block. Nah, mental block ini kan sekarang banyak nih. Kita ini orang dewasa kadang-kadang mental block semua ini. Nggak yang mestinya dibuang di tempat yang benar, nggak benar kan gitu ya. Saya kira mental blocknya ada perilakunya yang tertutup dengan kebersihan dan kebaikan. Nah, bagaimana nih cara membuka atau membenarkan mental block ini? Apakah bisa dalam usia yang cukup dewasa mental block ini bisa diluruskan? Gimana Pak Fidelis? Bisa Pak. Bisa, itu ya? Sebenarnya konsepnya itu banyak sekali beredar ya. Tetapi salah satu yang konsep favorit saya adalah yang dilakukan oleh Paulo Freire, Pak, pedagog Brazil. Jadi Paulo Freire itu dia beri namanya konsientisasi. Konsientisasi itu kalau di bahasa kita berarti penyadaran, menyadarkan. Karena hanya orang yang sadar yang akhirnya merubah sendiri, Pak, perilakunya. Selama dia tidak sadar, mau kita kasih aturan begini apa, nasihat, itu seperti air di atas daun talas, Pak. Dia tampung sebentar, sudah itu nanti dia hilang. Tetapi kalau dia sadar, dia benar-benar, oh iya ya, harus saya ubah ini. Jadi harus disadarkan dia bahwa perilaku-perilaku yang dia miliki itu berasal dari mana. Nah, makanya ini disebut di dalamnya itu oleh Paulo Freire, proses mengolah diri. Jadi harus dia mengolah pengalamannya. Jadi hanya yang saya tahu, yang bisa saya kuasai, Pak. Yang saya tidak tahu, tidak bisa saya kuasai. Kekuatan bawah sadar itu tetap mendorong perilaku saya tanpa saya sadari. Misalnya, mengapa saya begitu dendam pada orang? Orang yang menghina saya sangat sensitif, sangat peka terhadap penghinaan. Dan itu tidak semua orang. Ada orang lain dihina, malah dia ketawa-ketawa. Menjadi bisa dia atasi hinaan itu. Tetapi saya kalau dihina, saya menjadi marah, menjadi keras, menjadi makin marah lagi, ya kan? Mengapa saya begitu terluka? Nah, ini proses ini harus saya sadar. Itu mengapa begitu menyakitkan pengalaman dihina ini. Nah, ternyata ada pengalaman saya di masa kecil. Misalnya seperti itu, Pak. Bagaimana saya oleh guru di Straf. Saya lagi jatuh cinta kepada cewek-cewek di zaman SMA. Saya tidak bisa matematika, disuruh di Straf. Itu semua teman-teman menghina saya. Jadi penghinaan ini sangat masuk ke bawah sadar saya, mempengaruhi seluruh eksistensi hidup saya. Seolah-olah antara hidup dan mati bagi saya itu. Maka saya dihina saja sedikit di kantor, sekarang ini sesudah dewasa, itu sudah membangkitkan luka itu, Pak. Nah, proses ini yang harus diketahui untuk membuka mental block ini. Selama hanya hipnosis, tidak bisa, Pak. Hanya sebentar aja. Tetapi selama orang terjadi proses konsientisasi, proses terjadi penyadaran, terjadi, Pak. Nah, ini yang sekarang juga dikenal self-awareness. Mereka gunakan meditasi, mereka gunakan berpikir, yang program-program positive thinking dari self-awareness. Itu teknik-tekniknya. Oke. Ya, termasuk inilah ya, kita hari ini kan juga dalam rangka proses penyadaran. Iya. Ya kan? Artinya kalau kita ketemu kemudian ada sekelumit kata dari Pak Fidris yang menyinggung perasaan saya zaman dulu dan akhirnya aku mengatakan benar juga ya, itu sudah tingkat kesadaran ya, artinya saya menyadarkan dan saya harus lakukan perubahan lah. Iya. Rasa sakit itu rupanya yang datang lagi. Betul. Betul, Pak. Jadi teman-teman ini menarik ya kalau kita diskusi seperti ini. Saya sendiri ini contoh lah tadi. Kita disadarkan oleh Pak Fidelis bahwa ternyata rekaman itu sangat tajam di anak usia dini. Sangat kuat, Pak, sangat kuat. Akhirnya tadi saya mengalami ke anak saya, waduh, juga anak cucu saya juga seperti itu nanti kan. Ini penyadaran ini akhirnya kita ikut mengintervensi, berubah mindset, berubah mindset. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Silakan, ada lagi? Itu Pak Lukas Reis. Pak Lukas,
Pak Lukas, waduh, silakan Pak Lukas. Monggo Pak Lukas. Baik, terima kasih. Semoga suara saya tertangkap dengan baik. Kedengaran Pak Lukas. Pak Lukas ini dari mana? Sudah di kelompok SKB belum? Saya di kelompok sebelah, Pak. Saya di kelompok sebelah mendapat undangan umum dari Pak Fidelis. Siap. Maka saya langsung join. Ya, siap. Nanti bolehlah dimasukkan ke SKB. Oh iya, ngajar lah Bapak Lukas. Bukan SKB 3 menteri kan? Ya. Menarik sekali ya paparannya Pak Fidelis, dan ini memberi satu penyadaran pada kita. Saya sih merespon demikian. Ini semacam tip praktis gitu aja lah, nambahan, memperkaya begitu untuk kita. Memang kalau ada pertanyaan dasar, bagaimana sih sebuah karakter itu harus ditanamkan tadi melalui proses pembiasaan tadi ya. Ya memang lewat keteladanan, tetapi ada juga di sisi lain kekuatan kata. Ini menjadi penting, the power of word. Entah itu positive word ataupun negative word. Nah, tadi Pak Fidelis mencontohkan kan tentang the power of negative word. Nah, benar kan? Matematikamu jelek, besok lagi. Nah, benar kan? Berarti kamu nggak bisa matematik. Besok-besok kalau udah jengkel, wah memang kamu benar-benar bodoh dalam matematik kan gitu. Iya. Nah, ini kan the power of negative word. Nah, untuk mendukung apa yang tadi diinspirasi oleh Pak Fidelis, kita harus membangun the power of positive word. Saya sendiri dari pengalaman ya, bahwa dalam keluarga itu tadi Pak Fidelis juga menyinggung, ternyata pendidikan proses pembiasaan itu dalam keluarga. Pak Fidelis mencontohkan itu tadi banyak. Dan saya juga mengalami itu. Ya, saya melakukan anak-anak itu ya semacam hipnotisnya lah gitu. Nah, tidur produktifnya anak itu adalah ketika ambang sadar dan ambang bawah sadar. Jadi kalau orang Jawa itu bilangnya liep-liep gitu loh. Dalam situasi liep-liep antara tidur dan tidak. Nah, itu sebetulnya ambang strategis untuk membangun sebuah mindset atau membangun kepercayaan diri anak. Nah, di situ biasanya saya membuat positive word itu sebagai kekuatan untuk anak-anak. Kata-kata positif itu dibisikkan sambil dielus-elus kepalanya atau punggungnya, kemudian didekati, dikatakan, wah hari ini kamu sudah bagus membantu mami cuci piring, itu adalah anak yang luar biasa, sekolahnya juga kamu bisa belajar dengan baik, tadi mendapat nilai yang bagus, tapi tadi juga sempat dimarah papi karena kamu kurang bertanya, nah besok lagi kamu harus berani bertanya. Nah itu rupanya berefek. Ya. Dan kalau nanti Pak Fidelis bisa dicek ya bahwa ternyata 80-90% hidup kita itu kan didrive oleh oleh alam bawah sadar itu. Makanya proses kesadaran itu kan menjadi satu proses pembiasaan. Nah saya melakukan itu dan efeknya memang terlihat ya secara perilaku ataupun secara kepercayaan diri anak-anak. Nah, ini pun juga saya praktekkan. Saya juga praktisi pendidikan gitu ya. Nah, saya mempraktekkan itu juga kepada para murid-murid saya karena saya mengajar kalau secara langsung itu untuk leadership and character building. Nah, itu. Kemudian untuk melakukan hal itu ya secara akademik kan dituntut secara saintifik ya, artinya mind body and soul-nya itu bagaimana sih diukur. Saya membuat satu langkah-langkah pembelajaran ya secara kognisi, afeksi ataupun motorik. Itu ada 5 langkah sebetulnya. Preleksi itu adalah bagaimana anak memahami konsep dasar sebagai informasi. Nah, kemudian ini yang disebut tataran konseptual kalau di dalam taksonomi Bloom itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah presentasi. Presentasi itu bagaimana kehadiran anak itu dihargai. Nah, banyak sekolah itu kan anak hadir ya dicuekin, nggak hadir, besok hadir dia dimarahi.
Atau anak hadir di kelas, ada anak yang nggak hadir, gurunya marah. Marahnya pada anak yang hadir, bukan anak yang nggak hadir. Nah, artinya kan di situ anak udah dicederai kehadirannya. Itu kehadiran atau presentasi dalam situasi dasar. Kemudian dalam situasi yang lebih tinggi, bahwa kesadaran dia harus difungsikan dengan afeksionalnya, ya dia harus mempresentasikan sesuatu. Entah itu dengan model role play, entah presentasi PowerPoint, entah membuat video yang dipresentasikan, dan masih banyak hal. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan tahapan paper and test. Paper itu berarti dia menuliskan refleksi-refleksi dia itu dari apa yang dia pelajari. Kalau yang tes ini ya bisa refleksi tadi menjadi juga bentuk untuk pengambilan nilai. Atau kalau secara memoration-nya itu ya tes itu ya cap-cip-cup itu, artinya multiple choice, isian singkat, atau ya sedikit uraian, nah seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah project. Nah, bagaimana keteladanan seperti yang dia katakan Pak Fidelis tadi, itu memang diproyekkan untuk menjadi perilaku dia. Jadi proses duplikasi, kalau bahasa pedagogiknya itu imitasi lah. Belajar itu adalah proses meniru, mengcopy paste gitu. Nah, itulah proyek. Nah, portofolionya ya produk yang dihasilkan dan perilaku atau performan anak yang dihasilkan. Nah, untuk menjembatani juga, dan saya kira juga mungkin bisa membantu siapa tadi ya yang bertanya, kan di sekolah itu seringkali hanya kognisi, dan kita itu memang harus sadar itulah tanda petiknya atau bisa tanpa petik kesalahan sekolah formal, bahwa anak hanya diukur otaknya saja. Lalu bagaimana itu harus diukur? Ya tentu saja harus membuat satu standar objektif. Nah, saya membuat itu. Jadi apa yang harus diketahui anak, apa yang dilatihkan untuk dirasakan anak dan untuk dipraktekkan anak, itu ada di dalam indikator-indikator. Yang itu diberitahukan ke anak, yang diberitahukan ke orang tua, dan itu menjadi pegangan guru. Nah, kalau tidak terjadi objektivitas. Ketika anak dinilai, ya anak menjadi sakit hati karena merasa itu tidak sesuai dengan saya kok. Nah, ketika disampaikan ke orang tua, oh, anak saya nggak begitu kok. Tapi guru tetap bersikeras. Kenapa bisa terjadi konflik begitu? Karena nggak ada pedoman yang sama. Jadi kalau Pak Fidelis tadi mengatakan di situ ada keteladanan, keteladanan itu kan pattern. Nah, artinya ada standar yang sama. Contoh tentang kejujuran tadi. Jujur itu kan untuk siapa saja harus sama, jangan relatif. Nah, tentu saja ini menjadi satu PR ya untuk membangun suatu karakter, apalagi kader-kader. Dan saya kira ini menjadi sesuatu hal yang menarik ya. Dan apa yang disampaikan Pak Fidelis tadi ini sangat luar biasa loh menurut saya, sangat powerful begitu sebagai tataran konsientisasi kognisi. Konsientisasi kognisi yang tentu saja ini harus disupport dengan konsientisasi nurani. Artinya bagaimana sih hati nurani itu juga harus dilatih gitu ya. Hati nurani memang mengarahkan kita kepada yang baik, tapi bisa juga sesat. Kalau keadaan lingkungan itu membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Karena ada juga paham indoktrinasi seperti itu seperti yang ditanamkan Hitler kan. Pokoknya kesalahan kalau itu dikatakan benar, nanti lama-lama otak itu bisa ditipu bahwa itu benar gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya perilaku-perilaku itu memang harus dilakukan bersama-sama dan komit. Nah, kalau di sekolah kalau murid anak nggak boleh terlambat, ya gurunya datang jangan terlambat gitu. Sederhananya seperti itu. Maka ya tentu saja kalau menjadi refleksi bagi kita adalah apa sih sebetulnya yang menjadi komitmen kita untuk mau menjadi teladan. Kalau orang tua ya orang tua yang teladan, guru yang teladan. Nah, mungkin juga dari pengalaman Pak Fidelis juga bisa berkisah nih. Kalau Pak Fidelis cerita pada anak-anak ketika menunjukkan
satu kisah pacaran gitu kan, pacarannya Pak Fidelis masih ada surat-suratan gitu kan, mau buka surat masih deg-degan. Nah, apa yang bisa diteladani oleh anak-anak sekarang yang nggak kenal lagi surat gitu kan? Waduh, menarik. Nah ini guru-guru juga sama. Kalau saya itu harus diteladani oleh anak-anak, apa sih yang harus diteladani? Jangan-jangan saya pun juga dalam karakter hanya sebatas kognisi saja, kan gitu. Kalau saya minta anak-anak katakanlah mencontoh satu perilaku, nah, perilaku mana yang perlu saya teladani? Kalau jangan-jangan saya itu tegas pada anak si A gitu, karena dia nilainya selalu bagus. Pada anak yang si B itu nilainya sedang-sedang saja, yang C, wah ini diremedial 100 kali pun juga tidak tuntas-tuntas secara kognisi. Nah, ini kan menjadi satu persoalan. Nah, saya tidak tahu ini apakah pertanyaan atau tambah buat kita pusing. Tambahan. Itu kan. Oke, Pak. Terima kasih. Begitu, Pak Agus. Terima kasih. Pak Fidelis, terima kasih banyak pencerahannya ya. Ini Pak Fidelis nanti sebelum kita tutup nanti ya, saya ingin menarik nih dari Pak Lukas nih. Kita harus menemukan formula orang tua teladan. Jadi ini nanti bisa dikeluarkan di dalam stigma di SKP bahwa ada definisi orang tua teladan. Itu tadi kan karakter apa yang perlu dilakukan ya? Jadi apakah merokok itu jadi teladan kan ya, Pak? Merokok boleh, tapi gimana ngerokok di depan umum makanya. Ini kadang malah ada orang tua yang kurang ajar, Pak. Mengatakan ke anak, kamu jangan merokok ya, tapi di tangannya sendiri itu tersulut rokok. Atau dia menggendong anaknya yang kecil, itu sambil merokok. Gimana tuh? Ini dapat ini kata-kata Pak Fidelis ya. Bagus ini orang tua teladan. Wah, menarik. Oke. Oke, Pak Maskus, nanti itu kita undang Pak Lukas ini menjadi narasumber. Siap, mantap. Untuk menjelaskan nanti orang tua teladan itu bagaimana. Nah, ahli pendidikan ini, Pak. Saya sudah minta di WA itu anunya. Ya, nah, saya memberikan komentar sedikit aja. Ya. Kalau di dalam Pak Fidel, mungkin yang lain ya, silakan kalau ada yang mau ini raise hand ya. Yang silakan ya. Oke. Ya, silakan Pak Fidel, monggo. Saya ingatin ada teman tadi. Ada yang raise hand? Bapak dan Ibu kalau ada dulu boleh ya, silakan kalau ada yang mau. Oke, nggak ada, silakan. Sambil saya Pak Maskus ya. Nah, begini Maskus. Orang tua teladan itu sebenarnya ada 5 kalau di living values ya. 5 dasar yang harus dia jadikan menjadi teladan. Pertama, harus membuat orang lain bernilai. Dia teladan untuk itu. Jadi bagaimana dia mendengar, bagaimana dia memperhatikan, bagaimana dia menyapa, pokoknya membuat orang lain bernilai. Jadi ini di dalamnya itu, jadi ada anak itu mengatakan sesuatu, dia coba memahami, mengerti. Nah, sikap ini direkam oleh anak, itu dasar bagi kemanusiaan, Pak. Yang kedua, membuat orang lain merasa berharga. Jadi merasa berharga itu beda dengan bernilai. Bernilai itu orang itu tanpa melakukan apapun, karena dia manusia, dia bernilai, Pak. Sedangkan berharga kalau anak itu atau orang lain melakukan sesuatu, dia mengapresiasi. Walaupun sekecil apa saja. Jadi ini yang memberikan semangat, yang sebenarnya Ingmadio itu tadi, kalau dia di tengah, dia memotivasi. Jadi dia di situ sebagai teladan. Yang ketiga, membuat orang lain merasa aman. Aman, Pak. Jadi kalau misalnya siapapun bicara ke dia, aman, Pak. Jadi ini kalau diteladanin oleh orang, itu sebenarnya juga ini sudah calon pemimpin nanti di masa depan, Pak. Jadi dia tidak gampang mengkritik, sudut pandang orang lain dia coba pahami, dia kemukakan sudut pandangnya secara jelas juga, sehingga aman orang, Pak, berpendapat. Berarti aman, bernilai, berharga, dan kalau ada orang salah, Pak, yang teladan itu adalah dia memahami, bukan menjudge. Nah, dan yang terakhir,
Ini tentu apa semua ini memahami itu berarti memahami pembantu kalau salah, yang apa, ya kan? Dan yang kelima adalah yang mencintai dengan tulus, Pak. Mencintai dengan tulus. Mencintai dengan berarti tidak membanding-bandingkan anaknya, tidak buat ini, tidak apa. Dia cintai itu, ya itu makhluk Tuhan juga, makhluk ciptaan pencipta, begitu kan, Pak ya? Nah, berarti 5 ini kalau ada dalam diri setiap orang, orang itu dijamin bertumbuh dan berkembang. Kalau ada 5 ini, Pak. Dan kemungkinan besar semua orang di lingkungannya juga ikut bertumbuh dan berkembang. Jadi itu prinsip kalau di dalam living values, hanya prinsip pendidikan karakter itu digerakkan oleh 5 ini. Yaitu saya membuat orang aman, bernilai, berharga, difahami, dicintai. Begitu kira-kira. Guru juga kalau melakukan seperti itu, Pak, itu semua anak-anak yang dididiknya akan bertumbuh dan berkembang. Nah, sedikit aja saya komentari yang dari Pak Lukas. Tidak harus kita menceritakan cara kita berpacaran dulu untuk anak itu memahami cara berpacarannya. Tetapi hakikat berpacaran itu yang paling penting. Apa yang harus kita lakukan di dalam berpacaran itu? Penghargaan. Itu tadi bagaimana membuat orang aman, membuat perbedaan. Yang itu Pak Lukas. Jadi tidak penting bahwa Bapak malah curhat-curhat ke anak. Bukan, Pak. Tetapi bagaimana kita memaknai, dan anak sendiri kita ajak. Apakah pacaran itu seperti itu menurutmu? Sudah benar enggak? Oh iya Papa ya, iya enggak bisa ya. Iya, bagaimana menurutmu? Jadi itu membangkitkan prinsip-prinsip moral yang dia sendiri akan sadar bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Begitu kira-kira. Jadi bukan kita curhat-curhat untuk apa ini, tetapi sesuatu pengalaman-pengalaman yang pengalaman dialog. Begitu kira-kira Pak Lukas. Kalau kita ceritakan pengalaman pacaran kita, Pak, bosan dia. Jangankan dia, itu yang forum ini pun kalau saya ceritakan pengalaman pacaran saya, bosan juga. Itu kan. Nah, tetapi kalau saya bicara mengenai inti moralnya dan seterusnya, bagaimana sikap harus diambil, mungkin itu anak-anak itu menjadi tertarik. Begitu kira-kira. Ya. Jadi storytelling itu bukan berarti curhat, itu kira-kira. Ya, Mas Fidelis. Saya ingat ya, dulu saya waktu sekitar tahun 88 lah, 90 atau 90 pernah ada sebuah gerakan, sebuah korporasi itu mendatangkan seorang ya kayak guru kayak Mas Fidelis, kayak Pak Lukas gitu ya. Itu namanya pelatihan menjadi orang tua afektif. Oh ya, dari Thomas Gordon itu Pak. Ya. Oh gitu ya, itu sama dengan tadi orang tua teladan. Konsepnya. Ya, jadi Thomas Gordon itu membuat juga sebenarnya guru efektif. Nah, lalu menjadi orang tua efektif. Ada juga orang tua efektif. Ada serialnya Pak. Thomas Gordon. Ada bukunya masih Pak. Tapi sekarang dulu itu pelatihannya itu yang orang tua efektif itu ada banyak Pak. Dibuat di BUMN juga dibuat ya. Nah itu harusnya dibikin lagi nih supaya kita. Nah, itu ada sambungannya itu Pak dari. Ada sambungannya ya. Dari Haris itu ya, saya oke, Anda oke. Gitu ya. Analisis transaksional. Transaksional. Oke. Ya. Oh larinya ke sana ya. Itu semua satu zaman itu Pak, satu zaman. Zaman berikutnya datanglah Living Values, ada Lions Quest, ada apa macam itu. Oke. Tetapi semua sih sebenarnya Pak diubah-ubah yang sama saja sebenarnya. Ya. Seven Habit, ada apa macam-macam itu ya. Ada perubahan ya. Tapi intinya sama Pak, intinya sama. Iya. Intinya ialah orang mempunyai pengalaman, itu disimpan di memori, akan mempengaruhi pikirannya. Dan itu harus akan mempengaruhi ke perilaku. Jadi sebenarnya belajar itu seperti dikatakan oleh Pak Lukas tadi, tidak boleh berhenti di kognitif. Harus sampai dia ke perilaku. Jadi kalau tidak sampai dia ke perilaku, orang itu hanya belajar di level konsumtif. Tidak berproduksi. Padahal belajar itu harus mendorong orang itu untuk berproduksi, mencipta. Level di taksonomi Bloom itu yang tertinggi. Oke. Pak, ini kan menariknya Pak. Artinya kan ini lebih ke arah ke individual gitu ya. Artinya bagaimana ke anak atau personifikasi lah gitu ya. Tapi kalau untuk perilaku sosial ini ya, itu punya pengalaman nggak nih? Jadi kadang-kadang artinya perilaku sosial itu kan dalam sebuah komunitas gitu ya. Artinya ke lingkungan RT, ke lingkungan RW gitu kan. Kan sebuah
kesadaran kan satu orang ya. Nah, ada konsep nggak bagaimana kita menyadarkan sebuah perilaku sosial di masyarakat Indonesia lah gitu ya. Ini gimana? Ada pengalaman sedikit gitu bagaimana tentang perilaku sosial masyarakat. Itu harus menularkan, Pak. Menularkan. Jadi konsep living values itu dia sudah buat. Ada living values untuk guru-guru TK. Ada untuk SD. Ada untuk SMP, SMA. Ada untuk mahasiswa. Ada untuk para guru, ada untuk orang tua, ada untuk trainer. Semua ada, Pak ya. Nah, living values itu tidak bisa dia individu, Pak. Jadi karena saya tidak bisa menularkan, karena harus saya berbuat. Maka semua living values, apa nilai-nilai itu harus dipraktekkan di konteks kehidupannya. Jadi di sekolah, seperti dikatakan Pak Lukas tadi, juga dipraktekkan di rumah, dipraktekkan di keluarga. Nah, kalau ini dipraktekkan di keluarga, di sekolah, otomatis nanti di masyarakat sebenarnya. Karena masyarakat itu dia adalah kumpulan dari sel-sel keluarga. Jadi keluarga ini yang paling inti. Nah, sedangkan nanti yang seperti komunitas seperti BUMN, organisasi perkantoran, ya kan, itu dilakukan juga. Nah, itu kalau ada modelnya, itu yang dilakukan di Oxford. Nah, di wali kota Oxford itu, Pak, setiap pegawai wali kota itu mempunyai waktu selama 2 hari di akhir pekan, mereka akan dibimbing di pusat living values. Mereka mendapat pengalaman. Jadi di bawah semua satu keluarga itu, Pak. Anak-anaknya nanti akan dibimbing oleh yang khusus untuk anak-anak, remaja, orang tua, dan nanti pada malam dipersatukan, Pak. Dan biasanya sangat luar biasa. Wah, luar biasa ya. Inilah kita perlunya membuat living values ekosistem gitu ya. Jadi, ekosistem, Pak. Nah, apa yang terjadi dari penelitian, ada jurnal-jurnalnya, Pak. Dari penelitian ternyata produktivitas orang-orang di kantor menjadi meningkat. Karena akhirnya mereka menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu itu bukan karena tugasnya, tetapi karena menghayati nilai yang ada dalam dirinya. Nilai kasih, nilai kemanusiaan, nilai pelayanan, nilai tanggung jawab, itu akhirnya. Jadi mereka meningkat kualitas kesadarannya, Pak. Iya. Nah, ini dibuat anggaran oleh wali kota Oxford. Dan itu secara teratur, Pak. Itu digilir semua. Ada. Nah, kebetulan pusat living values itu ada satu di Oxford. Itu ada satu istana kerajaan Inggris. Itu sengaja didedikasikan untuk tujuan kemanusiaan ini. Dikelola oleh organisasi living values ini. Wah, menarik. Saya kepikiran ini membuat sebuah kayak stiker gitu ya. Yang ditempel di rumah. Yang namanya keluarga teladan. Nah, keluarga teladan ini nanti dirumuskan oleh Pak Lukas sama Pak Pak Lukas itu, Pak. Itu keahliannya di situ. Apa ini? Jadi kalau saya sudah berani menempel stiker di rumah saya, keluarga teladan, cek, mau tidak mau kan? Wah. Nah, bagaimana keluarga teladan ini menjadi sebuah emblem, sebuah stiker gitu ya, di mana-mana berani nempel di kendaraan, tapi dia harus berperilaku seperti keluarga teladan. Dan sekarang PR-nya kan merumuskan yang namanya keluarga teladan itu seperti apa perilakunya, dan itu didengung-dengungkan Pak Terus. Nah, mulailah dari sini Pak Fidelis, Pak Lukas, kita harus nanti saya kasih nomor WA Pak Lukas nanti supaya mintalah. Karena ini penting ini. Saya dapat insight banyak dari sesi ini ya. Jadi ada orang tua teladan, tapi lebih besar tadi keluarga teladan. Saya bayangin kalau rumah saya ada kira-kira 30 cm persegi saya tempel di depan, apa yang terjadi pada istri saya, anak saya, pembantu saya, kan bertanya, Pak maksudnya apa kan itu? Kita keluarga teladan. Kita harus memberikan orang lain bernilai. Kita harus membuat orang lain merasa berharga. Kita harus membuat orang lain merasa aman. Kita harus membuat orang lain memahami apa dirinya itu dan diri kita. Dan orang lain harus mampu mencintai dengan tulus.
Wah, ini dari 5 tadi ya. Tapi ini belum selesai kan, karena tadi kan orang tua teladan. Kalau keluarga teladan berarti kami. Wah, dahsyat Pak. Sangat dapat insight yang luar biasa. Ini sore ini luar biasa. Nanti poster berikutnya dibuat oleh Ibu Wirna, guru teladan. Guru teladan. Ya Ibu Wirna ya. Iya, nanti saya berharap ada teman-teman dari TV membantu desainnya. Nggak ada lagi nih teman-teman yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri dulu Pak. Jadi terima kasih sekali nih Pak Fides, ini sangat daging sekali. Jadi inilah yang kita harapkan ya, sesuatu yang bernilai. Dan saya bayangin kalau ini ada anak yang menjadi PR saya nih Pak Fidel dan Pak Lukas ya. Bagaimana menghadirkan usia anak 25 sampai 30 tahun mendengarkan seperti ini. Bagaimana mereka mau berinteraksi hal-hal seperti ini gitu ya. Karena agak sulit ya, tapi perlu tantangan. Ya inilah yang kita harapkan. Perlu kesadaran bersama gimana caranya menghadirkan teman-teman itu anak milenial mampu seperti ini. Bahkan saya berpikirkan kita harus ikut merumuskan bahwa sinetron-sinetron di TV yang tujuannya adalah milenial harus ada sedikit dialog tentang ini, disisipkan dan wajib gitu oleh KPI ya, wajib oleh pemerintah menyelipkan semua unsur-unsur pendidikan yang sifatnya karakter dalam dialog. Dan itu kita sebagai tim dari SKP nanti dikirim Pak Lukas sama Fidel untuk mewakili bahwa ini penting. Kalau nanti sinetron-sinetron itu kan luar biasa loh Pak. Ya, pengaruhnya sangat dahsyat, tapi tidak ada resume yang luar biasa. Jadi kayak saya sekarang ini kan mengamati di rumah itu lagi gandrung dengan cinta-cinta itu apa ya? Ya, sinetron cinta apa Bu ya? Yang sekarang ini Ikatan Cinta, Pak. Ikatan Cinta. Itu semuanya ngeriung soal itu. Wah, ini Aldebaran lagi begini, yang dilihat karakter anaknya nggak ketemu gitu ya. Wah, mestinya harus dibangun. Nah, ini kan stigmanya kok orang yang bohong dikasih selamat terus ya. Karena ada siapa yang wanita ini katanya selalu bohong gitu, terus bohong cari bohongan, tapi dikasih selamat. Waduh, nanti kalau di end-nya dia menang, ini kan persoalan. Berarti apa namanya? Kalau gitu orang berbohong tadi, orang berbohong itu ternyata boleh juga ya. Bahaya loh. Dilihat oleh jutaan orang. Dan sangat powerful ya untuk di situ. Mestinya nanti DN-nya itu harusnya ya dia harus salah kan. Takutnya nanti DN-nya kayak apa? Mungkin ini pinternya skenario. Dan itu ya dalam kondisi seperti itu ada sebuah kelompok sosial seperti ini harus bikin rumusan, kita tulis bersama, kita kirim ke pemerintah untuk tolong sinetron ini didengar oleh 3 juta orang atau bukan mungkin 10 juta orang atau 1 juta orang, impact masyarakat, tolong skenario ditambah. Mengikuti ini, dan kita coba. Wah, itu boleh. Mungkin nggak pernah ada usulan seperti itu. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, ada yang mau raise hand? Nggak ada? Baik, terima kasih sekali. Ini teman-teman, inilah kita mencoba ya, memang sudah beberapa kali kita tiap Jumat sih ya, biasanya tiap Jumat. Kalau kemarin nggak ada temu, kadang-kadang ya udah saya saya isi dengan cara saya gitu, karena kadang-kadang kan teman-teman susah waktunya kan gitu. Nah ini mudah-mudahan Pak Lukas maulah sharing gitu. Nanti ya kan, dan isinya SKB ini ya terkait dengan karakter tadi Pak. Ini sangat powerful dan saya dapat insight banyak sekali. Nanti akan saya coba kembangkan the power of positive words. Luar dasar ini, ya kan? Ini kan ya kita sementara memberi dulu Pak ya.
Pak Fidelis memberi dulu. Nanti Tuhan yang akan ngatur semua rezeki kita. Udah. Yang penting kita ikhlas memberi dulu, nanti Tuhan yang akan memberi amalan kita yang jauh lebih besar dari apa yang kita berikan pada berikutnya. Dan mohon maaf memang yang ini saya belum eksplor ke guru-guru, Pak. Tadi saya punya data itu, Jadi nanti suatu saat saya akan bikin festival pendidikan karakter. Nah, mungkin teman-teman yang jelas di layar ini ada 2 narasumber yang bisa kita ajak. Jadi mudah-mudahan bisa. Saya akan cari juga sponsor gitu kan. Ya, siapa tahu lah dapat, nanti kita terbuka, Pak, nih saya dapatnya sekian, kita udah oke. Gitu yang kita laksanakan, dan semua bisa kita nyari sponsor juga untuk ini apa namanya? Zoom-nya kan yang bisa 1000 gitu kan. Nah, jadi ini sangat concern sekali saya dengan model ini. Dan lagi ini tugas kita bersama. Karena ke depan kita berharap ada kader-kader bangsa yang memiliki karakter sesuai dengan ajaran kita semua. Ya kan? Ini yang kita harapkan. Baik, Bapak dan sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi hari ini. Sangat terima kasih sekali sama Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Lukas sudah masukkan, dan Bu Mira tadi juga sudah memberikan masukan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight-insight yang lebih dalam untuk masalah-masalah karakter di negara kita ini, ya. Jadi itu materi sudah di-share, ya. Monggo langsung di-upload dulu atau di-save dulu, dan kita tidak hanya berhenti di sini, kita akan terus lakukan sampai saya kepikiran tadi sebuah artefak yang harus kita munculkan. Mungkin nanti kaos Pak ya, bikin kaos yang sifatnya ini tulisannya apa terus ada. Pokoknya intinya bisa berpengaruh lah, ya. Bisa penyadaran dirinya kan bisa juga lewat t-shirt gitu ya. Nah, yang saya harapkan suatu saat itu seperti KB dulu, Pak, keberhasilan keluarga berencana itu sampai orang kalau punya anak 4 itu malu. Nah, budaya malunya terbentuk. Dulu memang 2 anak cukup, gitu. Waktu saya ketahuan lebih dari 4 itu, lebih dari 3 itu takut, malu. 4 itu udah banyak, padahal dulu 12 sih nggak ada masalah kan. Nah, ini menandakan keberhasilan KB, keluarga berencana yang dulu luar biasa. Karena sistematis kan dia, dari pemerintah pusat, daerah, semuanya gerakan 2 anak cukup. Nah, ini gerakan berkarakter, menjadi orang tua teladan. Ini menarik. Jadi kalau sudah punya stikernya itu, waduh, bangga sekali. Itu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita dapat kehebatan di sore hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukses untuk keluarga kita. Mari kita menjadi orang tua teladan, keluarga teladan. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Mas Mas Lukas. Terima kasih Pak Fidel. semuanya. Terima kasih Pak Fidelis. Terima kasih.